Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Setelah putri kecil dan Phoenix Oriental kembali ke kota jahat, kedua binatang itu langsung pergi ke Akademi Kamikaze. Penduduk kota melihat harimau ratu di udara dan berseru, "Lihat, pencuri macan terbang." Ya, itu dia. Bukan saja dia mengambil uangku, dia juga memerintahkan harimau terbang untuk meludahkan api dan membakar janggutanku. Dia akhirnya ditangkap oleh orang-orang dari Akademi Kamikaze, dan dunia sangat damai. Putri kecil di udara mengabaikan Akademi Kamikaze di tanah, tidak ada jejak ketegangan, tampaknya benar-benar menghapus kesalahan, dan tidak ada cacat sama sekali. Sister Phoenix, saya sangat sedih. Orang jahat itu memperlakukan saya seperti ini. Saya memutuskan untuk mengabaikannya lagi. Bisakah saya berlatih dengan Anda di Akademi Kamikaze? Meskipun Oriental Phoenix tidak sepenuhnya percaya pada putri kecil itu, dia sangat menyukainya di sepanjang jalan, dan dia berkata sambil tersenyum, tentu saja, tetapi kamu harus melalui serangkaian penilaian sebelum kamu bisa bergabung. Oh, putri kecil itu terlihat seperti gadis murni pada saat ini. Setelah kedua monster itu mendarat di tanah, sang putri kecil melompat dari Raja Harimau Xiaoyu, dan kemudian melambaikan tangan, dan Xiaoyu menjadi anak kucing dan jatuh ke lengannya. Oriental Phoenix terkejut, tidak pernah berpikir bahwa Raja Harimau bahkan akan memahami cara yang berubah. Raja Wali emasnya adalah keturunan burung Dewa Dapeng, yang sudah menjadi semacam roh, burung dan binatang, tetapi sekarang jelas tidak sebagus Xiaoyu. Ketika keduanya masuk ke Akademi Kamikaze, mereka menimbulkan sensasi, bukan hanya karena putri kecil itu adalah pencuri harimau terbang legendaris, tetapi juga karena mereka semua berwarna di negara itu. Oriental Phoenix memimpin putri kecil melewati kerumunan dan langsung pergi ke rumah guru perguruan tinggi itu. Wakil dekan telah diberitahu dan mengirim mereka ke ruang kerjanya. Dengan bahan dan kualitas yang bagus seperti perampok, bagaimana bisa seorang pemuda belajar dengan buruk? Untungnya, dia menangkapmu, kalau tidak kota dosa tidak akan terbalik olehmu. Sang putri kecil memandangi dekan yang tersenyum di depannya, dia terkejut dan merasa bahwa lelaki tua itu tampak tidak mudah. Orang tua, aku salah, tapi semuanya adalah apa yang diminta lelaki bernama Chen Bei. Dia adalah dalang di belakangnya. Dekan itu tersenyum dan berkata, "Oh, gadis kecil, jangan bohong lagi. Aku sudah tahu yang sebenarnya. Kamu datang ke kampus kami untuk mendaftar hari itu. Apakah kamu lupa pria tua yang memberitahumu uang sekolah?" Putri kecil itu terkejut, dan berkata, "Ah, ini kamu." "Ya, aku tidak menyangka kamu akan keluar dari kampus kurang dari setengah jam. Rumor perampokan datang dari luar kota timur. Ketika aku mendapatkan seorang siswa di sana, aku melihat seorang pemuda yang sepertinya membujukmu untuk berhenti. Aku pikir pria muda itu adalah Chen Bei di mulutmu." Petik 2. Muridmu pasti salah, aku memohon agar Chen Bei tutup. Oh, gadis kecil, jangan berdalih lagi. Jika kamu tidak memiliki harimau terbang, keberadaanmu akan tidak menentu, dan kamu akan ditangkap oleh muridku sejak lama. Dia mengambil matamu ke mata kamu. Menggabungkan bahan yang dia berikan padaku, ditambah apa yang Anda katakan, saya telah menyimpulkan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Chen Bei itu. Petik 2. Orang tua yang sudah mati, orang tua yang busuk, orang tua yang jahat, dan murid yang keji itu. Putri kecil itu diam-diam mengutuk mereka berdua ribuan kali. Oriental Phoenix menatap putri kecil itu, dan berkata, "Little Scruffy, kau benar-benar bohong. Untungnya, aku tidak sepenuhnya mempercayaimu." Ketika sang putri kecil melihat bahwa rencana kebohongan telah diungkapkan, dia berkata dengan menyedihkan, "Ini tidak bisa. Menyalahkan saya, pria tua yang bau ini mengatakan bahwa dia harus membayar 3.000 koin emas setiap semester. Di mana saya dapat memiliki banyak uang, tetapi saya benar-benar ingin bergabung dengan Tuhan Win Academy, ini adalah pilihan terakhir, jadi hanya." Petik 2. Di rumah, keduanya mendengar bahwa putri kecil memanggil wakil dekan seorang lelaki tua yang bau, yang satu mencibir dan yang lain dengan malu-malu menyentuh hidungnya. Melihat penampilan polos putri kecil itu benar-benar menjengkelkan. Oriental Phoenix Road, bagaimana menurutmu, Din? Wakil dekan berkata, menurut peraturan kota, pencurian dan perampokan perlu ditahan selama 5 tahun. Setelah beberapa saat, dia akan dikirim ke istana utama kota. Ah, tidak, aku akan bergabung dengan Akademi Kamikaze, jangan pergi untuk dipenjara. Aku tahu paman orang tua yang salah, kamu lihat aku baru berusia 16 tahun, aku tidak tahu apa-apa, tolong biarkan aku pergi. Putri kecil itu memainkan kartu simpati. Jika Chen Nan ada di sini, dia akan menghela nafas. Mengapa dia membiarkan iblis kecil ini mengenakan mantel malaikat? Saya pikir beberapa penguasa kota ingin bersikap baik kepada Anda di cabang muda Anda. Betulkah? Wajah dekan dipenuhi dengan senyum, mengatakan, diperkirakan paling banyak kamu akan ditutup selama 3 tahun. Biasanya, kamu akan diizinkan untuk menyikat piring, mencuci piring, atau menjahit untuk orang lain. Tidak akan ada pekerjaan berat. Tidak, putri kecil ini benar-benar cemas. Jika Anda membiarkannya putri kerajaan ini melakukan hal seperti itu akan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Wakil dekan berkata, Phoenix mengawasinya, jangan biarkan dia melarikan diri, saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu rumah besar kota nanti. Putri kecil itu mengedipkan matanya lebar-lebar dan menatap wakil dekan dengan menyedihkan, meskipun dia tidak memintanya lagi, dia sangat menyedihkan. Jika orang awam tidak tahan untuk mempermalukannya, wakil dekan itu seperti hati, dia melambaikan tangannya dan berkata, Phoenix akan membawanya keluar.
Iya, melihat bahwa dia tidak bisa mengesankan wakil dekan, dia berteriak, orang tua yang sudah mati, orang tua yang bau, orang tua yang buruk, yang membuat saya mengatakan begitu banyak hal yang sia-sia, saya mengutuk Anda karena kehilangan rambut dan kehilangan gigi. Bang, wakil dekan dengan tergesa-gesa menutup pintu dan menarik napas panjang, berkata, ini sedikit masalah. Setelah putri kecil keluar dari ruang kerja wakil dekan, dia akan meminta Xiao Yu untuk melarikan diri dan melarikan diri. Oriental Phoenix membuat bola api kecil seperti trik. Oriental Phoenix berkata, jangan memandang rendah bola api kecil ini, itu dapat menghancurkan rumah dalam sekejap, jika Anda tidak percaya, Anda dapat melarikan diri dan mencobanya. Putri kecil itu sangat frustrasi dan lesu, Sister Phoenix, apakah Anda tidak begitu mempercayai saya? Aneh rasanya mempercayaimu, ada begitu banyak kebohongan, tidak ada kebenaran hingga saat ini. Tapi aku mengatakan yang sebenarnya sekarang, aku benar-benar tidak ingin melarikan diri lagi. Hantu itu hanya percaya padamu. Yah, jangan percaya, bahkan jika kamu bisa membawaku berkeliling di kampus. Oriental Phoenix memandangnya dan memastikan bahwa dia tidak bisa memainkan trik apapun sebelum berkata, oke, kamu ikut aku. Ketika perguruan tinggi berubah, dua keindahan yang menakjubkan menarik perhatian banyak orang. Akhirnya, Oriental Phoenix harus membawa putri kecil ke halaman terpencil. Mengapa dekan tidak mengundang rumah besar istana utama? Sister Phoenix, apakah Anda benar-benar tega dikurung? Oriental Phoenix belum berbicara. Seorang gadis masuk dari gerbang dan berkata, Sister Phoenix, dekan ingin kamu pergi. Apakah orang-orang dari istana utama datang? Tidak, sepertinya ada tamu dari dekan tadi. Setelah datang ke ruang kerja wakil presiden lagi, putri kecil itu tidak lagi memandangi lelaki tua di depannya. Wakil dekan tersenyum malu-malu dan berkata, gadis kecil, kamu dibebaskan. Apa? Putri kecil dan Phoenix Oriental secara bersamaan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Wakil dekan berkata, tetapi Anda harus menyerahkan semua properti dari perampokan. Tidak masalah. Putri kecil si Lila mengeluarkan banyak koin emas, dan kemudian bertanya, benar-benar biarkan aku pergi. Sungguh, ayo pergi, tapi jangan menunggangi harimau putihmu di langit, kalau tidak akan menyebabkan kemarahan publik. Putri kecil itu bertanya-tanya, bagaimana perasaanku seperti orang tua yang bau, kamu tidak bisa menungguku pergi seperti ini, bisakah aku bergabung dengan Akademi Kamikaze? Tidak, wakil deputi itu langsung menolak, dan kemudian berkata, kami tidak menerima siswa bermasalah di sini, ayo pergi, gadis kecil. Putri kecil itu berkata, tapi aku benar-benar ingin bergabung dengan Akademi Kamikaze. Kamu tidak dapat mendiskriminasi aku, orang tua yang busuk, ketika tidak ada yang membuat kesalahan, dan kamu tidak mengejarku sendiri. Ayo, gadis kecil, Akademi Kamikaze tidak akan menerima kamu. Aku tidak ingin pergi. Jika kamu tidak membiarkanku bergabung dengan Akademi Kamikaze, aku tidak akan pergi. Putri kecil itu menggerakkan emosinya. Oriental Phoenix memandang wakil dekan dan putri kecil itu. Mereka tidak mengerti mengapa mereka berdua bertukar peran. Putri kecil yang seharusnya dipenjara mengambil inisiatif. Wakil dekan berkata, jika Anda ingin bergabung dengan angin ilahi, kembalilah ke telapak tangan dewa kuno yang terpenggal, jika tidak, Anda tidak bisa mengatakan apa-apa. Orang tua yang bau, tunggu, aku harus bergabung dengan Akademi Kamikaze. Setelah berbicara, putri kecil itu membanting pintu dan berjalan keluar. Setelah melihat putri kecil pergi, Oriental Phoenix bertanya, apa yang salah dengan dekan, mengapa dia membiarkannya pergi? Wakil dekan berkata, saya baru saja datang ke sini bersama seorang pengunjung dan meyakinkan saya gadis kecil ini. Identitas gadis kecil ini luar biasa dan saya harus melepaskannya. Karena statusnya tidak biasa, mengapa dia menolak untuk bergabung dengannya? Jika masalah kecil seperti itu bergabung dengan akademi, itu tidak akan mengganggu asap hitam, dan sekarang aku hanya berharap dia akan meninggalkan kota dosa lebih awal. Chenan mengarungi pegunungan, menyeberangi pegunungan, dan akhirnya berjalan keluar dari pegunungan di malam hari. Di bawah malam, di pegunungan yang luas, kota dosa cerah, seperti negeri dongeng. Chenan seperti sosok, dan dia memasuki kota setelah beberapa kali naik turun, dia menarik napas dalam-dalam setelah mencari dengan hati-hati di jalan-jalan dan lorong-lorong, tidak ada potret dirinya yang diinginkan di kota. Ketika dia kembali ke penginapan, dia tiba-tiba mendengar suara keras di kamarnya. Ada pencuri. Pencuri bau ini benar-benar mencuri aku. Hari ini aku mendaki gunung dan menyeberangi sungai. Itu tidak nyaman. Aku pasti sangat marah. Ketika Chen Nan mendorong pintu, dia melihat bahwa meja itu terbalik, tempat tidurnya berantakan, paketnya telah dibuka, dan beberapa potong pakaian ajaib dilemparkan ke tanah. Ah, sampah kamu, benar-benar kembali. Putri kecil itu tampak terkejut. Haha, haya 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 haya. Chen Nan tertawa. Dia tidak pernah berpikir bahwa pencuri ini ternyata seorang putri kecil. Dia sangat ingin menangkap orang yang dicekik. Dia merasa momen ini benar-benar indah. Dia tertawa dan menggertaknya, meraih pergelangan tangan putri kecil itu dan berkata, setan kecil, Anda telah memfitnah dan menjebak saya, menyebabkan saya berjalan ratusan mil di jalan gunung, bahkan berani mendatangi saya untuk mencuri barang-barang. Lempar jaring. Haha. Petik 2. Lepaskan. Putri kecil itu berjuang keras, ekspresinya bingung. Chenan mengulurkan tangan yang lain, mencubit pipinya yang halus, dan berkata, kamu bilang bagaimana aku harus menghukummu. Bajingan itu akan lepas, kamu menyakitiku. Kamu masih memiliki mulut yang keras sekarang.
Hari ini aku harus menjinakkanmu, gadis kecil. Tangan kanan Chen Nan membuat pipi putri kecil itu terus berubah bentuk. Putri kecil itu sangat malu dan marah sehingga dia diam-diam menyesal datang ke sini. Dia berteriak kesakitan, "Oh, sakit, aku akan membunuhmu cepat atau lambat." Chen Nan dijebak olehnya dan berjalan di jalan gunung selama sehari. Pada saat ini, setelah mendengar ini, dia terbakar. Dia menarik putri kecil ke tempat tidur dan menekannya di tempat tidur. Putri kecil itu berteriak, "Apa yang kamu lakukan untuk sampah itu? Biarkan aku pergi." Chen Nan mengulurkan telapak tangannya dan mengambil foto pantat besarnya. Suara popping berlanjut. "Ah, hei, kamu berani mempermalukan dengan sangat buruk, kamu menyinggung perasaanku, kamu sudah mati, hei." Kala, seberkas cahaya menyala di ruangan itu. Raja Harimau Xiaoyu melihat bahwa tuannya diganggu dan melompat keluar dari sudut di sebelahnya, menghadap Chen Nan adalah kilatan petir. Chen Nan tertangkap basah, dan disambar petir, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi hitam. Dia sangat marah dan menyerahkan putri kecil itu. Dia berkedip di depan Xiaoyu seperti hantu, dan kasihan Xiaoyu harus diubah di masa depan, jadi dia terjepit oleh leher Chen Nan. Dia tidak mengerti titik akupuntur dari tubuh binatang, dan menerapkan penyegelan menyeluruh terhadap Raja Harimau. Setiap inci daging Xiaoyu diperintahkan olehnya, dan akhirnya Xiaoyu seperti kucing porselen kecil, tidak bergerak. "Macan warna berani menyerang saya." Chen Nan mengetuk dahi Xiaoyu dengan liar. Raja Harimau yang menyakitkan menyeringai, tetapi dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa bicara, dia hanya menatap. "Berani menatapku?" Aku mengetuk, dan aku mengetuk lagi. Chen Nan mengetuk beberapa kali, dan air mata kecil Yuhu keluar, dan itu tidak lagi berani untuk menunjukkan cahayanya yang ganas. "Tiger kekuatan sihir pria palsu, mengandalkan iblis kecil untuk mendukungmu, berani menantangku. Setelah beberapa saat, aku akan membersihkanmu." Ketika Chen Nan kembali ke tempat tidur lagi, putri kecil itu panik untuk sementara waktu. "Gemetaran, bajingan, pencuri bau, aku bercanda denganmu di siang hari, dan aku tidak akan bermain sekarang. Kamu sudah cukup bermain, aku belum cukup bermain." Dia mengambil putri kecil itu seperti boneka kain, dan berkata, "Kamu punya sampah di sebelah kiri, pencuri jahat di sebelah kanan, jangan lupa bahwa kamu sekarang adalah tahananku, aku sudah meninggalkan rencana pelayan itu, dan sekarang kau memaksaku untuk terus mengeksekusi, tampaknya benar-benar perlu untuk melatihmu untuk menjadi pelayan yang berkualitas." Wajah putri kecil itu banyak berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia hampir menjadi marah, tetapi dia menahan diri dan berkata dengan sedih, "Aku tidak akan menyebutmu bajingan atau pencuri bodoh di masa depan. Itu tentu saja, aku akan memanggil tuanku di masa depan, mengerti?" Putri kecil itu menentang kemarahan dan berkata, "Aku akan memanggilmu Chenan di masa depan, dan aku tidak akan pernah memanggilmu apapun tanpa pandang bulu. Jalan Chen Selatan, terlambat, jadilah pelayan untukku nanti." Kematian, pencuri, tak tahu malu. Putri kecil itu tidak bisa membantu tetapi mengutuk sambil menendang dan menangkap. Chenan mendorongnya ke tempat tidur lagi, dan suara pop terdengar dari kamar lagi. Putri kecil itu malu dan marah, wajahnya merah padam dan menetes, tetapi tidak ada cara untuk melakukannya. "Bajingan, kamu menyalahkan putri suatu negara sekarang, jika mencapai telinga ayahku, hei, kamu memiliki 10 nyawa dan kamu pergi, hei, jangan bertarung, aku berjanji untuk tidak mengatakannya, hentikan tanganmu, ups." Petik 2. Chenan berhenti dan menggoda, "Apakah kamu akan menjadi pembantuku?" Putri kecil dengan cepat menyusut ke sudut tempat tidur, mata berlinang berkata, "Saya seorang putri suatu negara, bagaimana Anda bisa membuat permintaan seperti itu kepada saya? Lagi pula, kita semua salah paham, saya tidak tulus kepada Anda, lain kali saya apakah tidak apa-apa jika saya tidak bercanda." Petik 2. Chen Nandao, ayolah, setan kecil, kamu tidak ingin berakting lagi, aku tidak akan makan set kamu sejak lama. Putri kecil itu berkata, "Oke, mari kita coba menjadi teman, tidakkah kita akan saling bermusuhan?" "Tidak, apakah kamu setuju?" Melihat Chen Nan mengangkat telapak tangannya lagi, putri kecil itu takut untuk sementara waktu, dan berkata, "Bagaimana kamu bisa begitu memaksa, aku berjanji akan melakukan sesuatu untukmu di waktu-waktu biasa. Tapi kita tidak berada dalam hubungan tuan pelayan." Chen Nan tertawa di dalam hatinya, tetapi dia tidak berharap bahwa pria jahat besar telah melakukannya dengan sukses hari ini, dan benar-benar menakuti putri kecil yang tidak takut pada langit. Dia tidak ingin menjadi terlalu ketat, agar tidak membuat dirinya kalah. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Oke, tunggu sebentar, saya akan mandi, dan saya akan berbicara dengan Anda nanti." Macan warna sialan berani menyerang saya. Saya berkulit hitam. Petik 2. Menonton Chenan keluar, sang putri kecil dengan cepat melompat dari tempat tidur dan mengambil Xiaoyu yang tidak bergerak. "Xiaoyu, kenapa kamu tidak bergerak? Ups, bergeraklah dengan cepat sehingga kamu bisa membawaku keluar dari sini." Tidak peduli bagaimana dia bergetar, Xiaoyu tidak bisa bergerak. Mati dan sampah benar-benar akan mengubur binatang itu, orang jahat sialan ini dengan ribuan pedang. Putri kecil itu mengutuk dengan suara rendah. Meskipun dia ingin melarikan diri dengan Xiaoyu, dia takut ketika dia memikirkan kisah wanita cantik yang jatuh ke tangan yang salah. Sekarang Xiaoyu tidak bisa melindunginya, dan keterampilannya sendiri telah lama disegel. Jika langit gelap, jika dia lolos seperti ini, di tempat seperti kota jahat tempat naga dan naga bercampur, Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Chen Nan kembali ke rumah, sang putri kecil memegangi sulam Xiaoyu.
Setan kecil akan membantuku mendapatkan sepanci air panas. Kamu, bukankah kamu hanya mandi? Apakah kamu masih membutuhkan air? Aku akan merendam kakiku. Aku berjalan beberapa ratus mil, dan kakiku hampir aus. Kamu benar-benar memintaku untuk mencuci kakiku. Jangan bermimpi, aku tidak akan melakukan hal semacam itu bahkan jika aku mati. Kali ini Chenan berkompromi, dia menurunkan permintaannya dan berkata, baiklah, mari kita mulai dengan menuangkan teh, bantu aku mendapatkan secangkir teh. Putri kecil itu mengutuk Chenan 100 kali di dalam hatinya, dan kemudian pergi dengan sangat tidak senang. Setelah menerima teh dari teman halaman sebelumnya, dia memutar matanya dan menggunakan otaknya. Bajingan itu berani menghina sang putri, dan ingin minum teh saya, hari ini saya ingin Anda minum futwas. Tentu saja, putri kecil itu tidak akan melepas sepatu dan kaus kakinya. Ia meletakkan kaki harimau Xiaoyu ke dalam teh. Setelah mengganggu, akhirnya, dia tidak bisa menahan tawa, kamu mencari pencuri bau, haha. Ketika Chenan mengambil cangkir teh, tiba-tiba dia menemukan senyum aneh di sudut mulut putri kecil itu. Jantungnya bergetar, dan benar-benar ada yang salah dengan cangkir teh ini. Dia meletakkan cangkir teh yang dibawa ke mulutnya lagi. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa ada rambut putih yang cerah. Kemudian lihatlah batu giok kecil di lengan sang putri kecil seperti kucing porselen kecil. Tiba-tiba dia mengerti bahwa cangkir teh ini pasti jejak Raja Harimau ditinggalkan. Chen Nanqi meletakkan cangkir teh di atas meja dan berkata, setan kecil itu tidak berharap kamu berani menghitung saya sekarang. Sepertinya aku terlalu memaafkanmu, dan aku harus menghukum kamu. Putri kecil itu terkejut, tetapi dia tidak berharap Chen Nan melihat melalui mesin misterius dalam teh. Berani menggunakan tangan dan kakinya dalam teh, tidakkah kamu akan terbunuh jika kamu tidak hati-hati di masa depan? Kata dia berdiri, aku tidak melakukan apa-apa, jangan datang. Chenan menarik putri kecil itu, melemparkan batu giok kecil di lengannya ke tanah, dan kemudian melemparkannya ke ranjang. Putri kecil itu benar-benar ketakutan dan ketakutan pada saat ini, gemetar, bajingan, tidak, Chenan. Anda dan saya akan mengacaukan, saya tahu saya salah, saya tidak berani lagi. Pada saat ini, Chenan tiba-tiba merasakan kegelisahan yang kuat, tekanan besar datang dari jendela, biarkan dia merasakan getaran dari jiwa, perasaan tak berdaya, perasaan yang tak tertahankan naik di hatinya. Tetapi sensasi ini menghilang dalam sekejap, dan tekanan yang luar biasa kuat mundur seperti gelombang. Chen Nan ngeri bahwa dia sekarang adalah master tingkat ketiga, tetapi tekanan sekarang membuatnya sulit untuk melahirkan sedikit perlawanan. Saya bisa membayangkan betapa menakjubkannya praktek kultivasi orang. Ketika dia baru saja melarikan diri dari Cudu dengan menggendong putri kecil itu, penginapan itu pernah memiliki perasaan gelisah yang kuat sekitar 100 mil jauhnya dari ibu kota Chu, tetapi kali ini tampaknya jauh lebih kuat daripada terakhir kali. Chen Nan tiba-tiba teringat Kaisar Xuanzu dari Kerajaan Chu, monster tua yang berusia lebih dari 170 tahun. Dia memandangi putri kecil itu dan mendapati bahwa dia tidak sadar, hanya menatapnya dengan tidak nyaman. Pria itu pasti monster tua. Dia merasa punggungnya kedinginan, dan monster tua itu benar-benar mengikutinya. Pria tua yang ketakutan ini tidak hanya melindungi sang putri kecil, tetapi dia juga harus memiliki motif tersembunyi untuknya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah mentolerirnya sampai titik ini. Putri kecil itu menyaksikan wajah Chen Nan berubah terus-menerus, hatinya bergetar gemetar, takut kalau dia akan mendidikkan darah binatang buas. Setelah beberapa saat, Chen Nan tenang. Karena kagum pada monster tua itu, dia tidak berani bersikap terlalu kasar kepada putri kecil itu. Setan kecil, jangan berbaring di tempat tidurku, cepatlah. Putri kecil itu santai sekaligus dan berkata, siapa yang ingin tinggal di tempat tidurmu, itu bau. Chen Nan mengabaikannya gelombang www.metalnovel.com gelombang mengambil Xiao Yu dari tanah, dan ada kekacauan di sana, dan kekuatan emas menembus ke dalam tubuhnya. Xiao Yugang segera bertransformasi segera setelah dia bisa bergerak. Tubuh harimau besar itu menempati separuh ruangan. Hampir membuka mulutnya dan meraung. Mata Chen Nan cepat, dan dia menjatuhkan semua sepatu dan kaus kaki di tanah ke mulutnya, dan kemudian dia hanya mengubahnya. Pakaian kotor dilemparkan ke dalam. Tapi bagaimana mungkin benda ini menghalangi mulut besar dari cekungan darah Tiger King? Dia buru-buru menjejalkan selimut di tempat tidur, dan akhirnya mengisi mulut besar Xiao Yu sebelum dia mengaum. Meskipun mulut Xiao Yu tersumbat, dia masih menerkam Chen Nan. Chen Nan dengan cepat melintas ke samping dan berteriak pada putri kecil itu, cepat dan hentikan. Harimau warna ini, kalau tidak aku akan memilih kulit macannya. Petik 2. Putri kecil itu berteriak, Xiao Yu, berhenti, kita tidak bisa mengalahkan bajingan ini sekarang, kita akan membalas dendam nanti. Xiao Yu memandangi putri kecil itu dengan sedih, dan akhirnya menghentikan serangan itu. Ketika dia meludahkan sepatu bau Chen dan kaus kaki yang bau, dia benar-benar muntah. Putri kecil itu menutupi hidungnya dan berkata, kamu Chenan. Sayang sekali, masukkan sesuatu yang menjijikkan ke mulut Xiao Yu. Kamu bisa melihat betapa tidak nyamannya itu terlihat. Xiao Yu menjadi seukuran anak kucing lagi, muntah terus-menerus, dan noda air besar di tanah. Chenan memarahi, Sehu, kamu begitu arogan, apakah sepatu dan kaus kakiku begitu menjijikkan? Putri kecil itu berteriak, bau mati. Xiao Yu mengangguk secara manusiawi, dan kemudian mulai muntah. Chenan menyentuh kepalanya dengan malu-malu dan berkata,
adalah normal untuk berjalan beberapa ratus mil dari jalan gunung. Adalah normal untuk mencium sedikit bau. Pantas untuk menjadi seekor harimau. Siapa yang memintamu untuk menyerangku dengan kilat? Putri kecil itu mengeluarkan Xiao Yu dari kesusahan dan membantunya mencucinya terus-menerus. Setelah waktu yang lama, ia berhenti muntah. Ketika putri kecil kembali ke rumah, Chen Nanqi berkata, kamu tidak membiarkan harimau warna itu membawamu pergi. Iblis kecil itu tergagap, aku tidak punya uang untukku, bisakah kau memberiku sedikit? Uang apa yang kamu ambil? Putri kecil itu tidak tahan, dia dengan malu berbicara tentang hal-hal akademi kamikaze, dan Chen Nan tertawa setelah mendengarnya. Haha, putri kecil itu berkata dengan marah, sampah, tidak, Chen Nan, jangan tertawa, berikan kepadamu. Kamu merampok uang yang, hasilkan, terakhir kali dan mengembalikannya padaku. Aku tidak punya uang sekarang. Petik 2. Chen Nan tersenyum dengan nyaman. Tanpa diduga, hasilnya seperti itu. Dia mengambil segenggam koin emas dari tangannya dan berkata, ambil itu. Putri kecil itu mengambilnya dan berlari sambil memegang Xiao Yu. Chen Nan tidak menghentikannya, dan karena dia tahu bahwa monster tua itu mengikuti, dia tidak berani memperlakukan putri kecil itu terlalu banyak. Beberapa hari kemudian, rumor Dewa Tangan Kota Xin mencapai ketinggian baru. Ribuan pembudidaya datang dari seluruh daratan satu demi satu. Dalam beberapa hari ini, Chen Nan tidak melihat putri kecil itu lagi. Dia sangat bosan dan memasuki relik perang lagi. Melihat sosok di hutan gunung, dia menghela nafas, begitu banyak orang mencari tangan dewa kuno yang patah. Bahkan jika mereka menemukannya, tidak dapat dihindari bahwa akan ada pertempuran untuk pertempuran. Yu Wang benar-benar berbahaya. Sebuah suara lembut terdengar di belakangnya, Yu Wang kadang-kadang kekuatan pendorong untuk maju, dan kadang-kadang itu seperti racun manis. Itu bisa membuat seseorang bekerja keras, atau bisa membuat seseorang seperti ngengat. Menuju kehancuran. Petik 2. Chen Nan ketakutan dan melihat ke belakang dengan tergesa-gesa, hanya untuk melihat seorang pria dengan rambut perak dan tulang seperti peri muncul di luarnya. Lelaki tua itu membawa kedua tangannya di punggung dan memandangi pegunungan di kejauhan, berkata dengan ringan, jangan dua dewa kuno bertarung demi harta, tetapi mereka bertarung dan mati bersama. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melarikan diri dari benda-benda itu, bahkan para dewa sekalipun. Petik 2. Cara orang tua itu menjadi abadi dan pantas mendapatkan kebajikan. Chen Nan terkejut untuk sementara waktu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah Anda seorang biku? Oh, apakah para biku sangat istimewa? Chen Nan tahu bahwa dia bertemu seorang master hari ini, dan basis budidaya pria tua itu telah mencapai. Setidaknya tingkat 4, jika tidak dia tidak akan pernah bisa diam-diam muncul di belakangnya. Tidak, aku hanya bertanya dengan santai, karena para biksu pada umumnya jarang, belum lagi mengolah orang seperti kamu. Orang tua itu berkata, para beku selalu bersembunyi di gunung seperti yang dipikirkan banyak orang. Beberapa beku telah berlatih dalam debu merah. Chen Nan terkejut, yang sangat berbeda dari apa yang dia ketahui di masa lalu. Dia bertanya, jangan para beku tidak ingin diganggu oleh dunia, apakah mereka selalu berlatih di tempat-tempat di mana mereka tidak dapat diakses? Beberapa orang seperti yang kamu katakan, tetapi beberapa orang bingung dalam debu merah. Mereka memiliki metode kultivasi yang berbeda dan pengalaman yang berbeda. Oh, pertama kali aku mendengar orang mengatakan ini, kamu pasti milik yang terakhir. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, tidak, aku seorang pejuang, bukan seorang biarawan sama sekali. Ah, Chen Nan benar-benar terkejut kali ini. Dia selalu berpikir bahwa lelaki tua di depannya adalah seorang biarawan. Kamu benar-benar tidak kenal aku, anak muda. Chen Nan terkejut, kamu. Kata lelaki tua itu, aku belum memberitahumu. Aku telah berpikir dengan tenang baru-baru ini dan aku ingin keluar dan bergerak. Aku tidak berharap kita akan bertemu secepat ini. Kepala Chen Nan terbentur, gemetar, apakah Anda, monster tua? Ah, tidak, apakah Anda Kaisar-Kaisar Chu? Pria tua itu mengangguk dengan senyum dan berkata, ya, ini aku. Sepertinya kita benar-benar ditakdirkan, hehe. Di hari musim panas ini, Chen Nan merinding. Pada awalnya, mata monster tua itu keruh dan tak bertuhan, giginya telah lama rontok, kulitnya yang keriput seperti bola kertas yang kusut, dan ada lusinan rambut di bagian atas kepalanya yang telanjang. Hari ini, monster tua itu penuh dengan gigi dan putih seperti batu giok, dengan bangau dan wajah muda, dan semangat penghinaan, dan dinilai 2 di istana kerajaan Chu. Ada perasaan gelisah yang kuat di hati Chen Nan. Dapat dikatakan bahwa dia membuat monster tua hari ini dengan satu tangan. Jika dia belum menerjemahkan buku jahat untuk monster tua itu, mungkin itu yang berdiri di depannya yang gemetar bahkan berjalan. Orang tua yang gemetaran. Tidak peduli seberapa dalam kultivasi monster tua itu, tetapi dia memang telah mencapai titik di mana lampu itu kering, dan dia tidak punya banyak waktu bahkan jika dia memiliki niat jahat. Namun, setelah dia mempraktikkan misteri dalam buku jahat, dia terlahir kembali, lelaki tua di depannya telah terlahir kembali dan semuanya tidak dapat diprediksi. Chen Nan tidak pernah bisa melihat melalui lelaki tua ini. Dia tidak tahu apakah dia telah menciptakan iblis yang tidak ada bandingannya. Aku takut bahwa perilaku monster tua itu telah jauh melampaui urutan kelima dan mencapai tingkat ke-6. Seorang master urutan ke-6 yang legendaris, rasanya mengerikan hanya memikirkannya. Monster tua itu tersenyum dan berkata, terima kasih, sekarang aku bisa hidup 2 atau 30 tahun lebih lama di dunia ini, dan hidup adalah kebahagiaan terbesar.
Chen Nan tersenyum dengan enggan, para pendahulu benar-benar memiliki kekuatan magis untuk kembali ke dunia, tetapi mereka diremajakan untuk yang kedua kalinya. Sangat memuaskan. Kali ini bukan peremajaan, itu hanya nyaris berlangsung puluhan tahun. Chen Nan menyesuaikan emosinya dan tenang perlahan, berkata, apakah Anda juga datang untuk harta tak dikenal di tangan para dewa kuno? Monster tua itu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, tidak, saya tidak tertarik. Anda tahu bahwa saya membutuhkan banyak darah setelah mempraktikkan buku jahat itu. Meskipun ternak yang disembelih setiap hari oleh istana kekaisaran dapat digunakan oleh saya. Tetapi bagaimanapun, mereka semua adalah hewan non-spiritual, dan efeknya sangat tidak memuaskan. Petik 2. Mendengar Chen Nan gemetaran di sini, tubuhnya kedinginan untuk sementara waktu. Monster tua itu menatapnya dan berkata, jangan takut, aku tidak akan pernah tahu bahwa jalan monster itu membantai dan mengambil darah orang yang hidup. Beberapa dari 100.000 gunung di tengah daratan adalah burung roh dan monster. Cukuplah mengambil darah pada binatang-binatang yang berharga itu. Petik 2. Chen Nan merasa sedikit tenang dan berkata, kamu berniat tinggal di kota dosa. Aku berencana untuk hidup selama 1,5 tahun untuk sekarang. Oh, monster tua itu tersenyum dan berkata, apakah gadis kecil nakal di istana datang ke sini bersamamu? Mendengar ucapan ini, hati Chen Nan bergetar, tetapi monster tua itu tidak memberitahunya bahwa dia akan membawa putri kecil itu ke sini, dan dia tidak perlu mengambilnya. Dia berani dan berkata, ya, dia sangat bersemangat, dan sekarang dia tidak tahu harus pergi kemana. Jaga gadis kecil itu untukku, jangan biarkan dia membuat bencana besar di sini. Saya akan mencoba yang terbaik. Oh, pemandangan di depan bagus. Aku akan ke sana dan melihatnya. Aku punya kesempatan untuk berbicara lagi. Monster tua itu berjalan maju dengan santai, Chen Nan terlihat kaget dan kecewa, lelaki tua itu hanya mengambil 4 atau 5 langkah, dan dia sudah keluar dari Baizang. Setiap langkah yang dia lakukan sepertinya menghilang dari udara yang tipis, dan kemudian muncul dari tempat lain. Praktek kultivasi yang mengerikan seperti itu bahkan lebih menakjubkan daripada Zuge Chengfeng yang menyusutkan tanah menjadi 1 inci, yang dipamerkan di bagian barat kerajaan Chu. Monster tua itu benar-benar membuat kemajuan besar. Sepertinya latihan kultivasinya telah mencapai tingkat ke-6. Aku khawatir dia sudah bisa secara paksa memecahkan kekuatan magis yang terperangkap dari putri kecil pada saat ini. Perasaan Chen Nan bukanlah ilusi. Dalam perjalanan untuk melarikan diri dari Chu, jika dia merasakan nafas yang luar biasa kuat dan menakutkan, tidak ada keraguan bahwa itu adalah monster tua. Tapi perasaan semacam itu jauh lebih tidak kuat daripada yang baru saja terjadi, bau orang kuat yang dipancarkan monster tua secara tidak sengaja jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hanya dalam beberapa hari, latihan kultivasi monster tua telah berkembang dengan pesat, mungkin setelah tubuhnya penuh vitalitas, latihan kultivasinya sekali lagi melompat ke tingkat yang baru. Latihan yang begitu menakutkan membuat Chen Nan terkejut dan bersemangat, setelah hanya mengambil 4 langkah, dia menghilang dari Baizang. Para praktisi seni bela diri telah mencapai situasi seperti ini, saya takut mereka sudah dapat mendominasi dunia. Bagaimana para pembudidaya lain dapat bersaing dengan mereka? Chen Nan sangat tabu tentang monster tua itu, dia tidak ingin tinggal dalam sisa-sisa perang Tuhan, agar tidak secara tidak sengaja bertemu dengan pria tua yang tidak terduga ini lagi, dia bergegas ke kota dosa. Alasan mengapa putri kecil itu ingin menambah Rufeng Chol Lege adalah terutama untuk meminta master di dalam untuk membantunya melepaskan tubuhnya, bahkan, dia tidak memiliki banyak minat di Sen Feng Chol Lege. Tapi kemudian kata-kata dekan itu membangkitkan amarahnya yang kecil dan memaksanya untuk bergabung. Pada 2 hari ini, sang putri kecil mengendarai Xiao Yu dan sering muncul dalam sisa-sisa perang, bukan hanya dia ingin menemukan tangan kiri dewa yang rusak, untuk mengejek wakil dekan, tetapi juga untuk mendapatkan harta di tangan dewa, dia juga sangat tertarik. Namun, dia tidak mendapatkan apa-apa dari sisa-sisa perang ajaib. Dia tidak pergi ke tempat tidur pagi ini untuk melanjutkan pencarian. Dia menyentuh kepala harimau kecil Xiao Yu dan berkata, di mana tangan dewa yang patah itu? Jika saya tidak dapat menemukan saya benar-benar tidak berdamai. Xiao Yu, Anda telah tinggal di gunung ini selama lebih dari 1000 tahun. Bukankah Anda pernah ke sini sebelumnya? Tidakkah Anda tahu bahwa ada hal-hal aneh di sini? Petik 2. Putri kecil itu tidak memperhatikan. Pada saat ini, ekspresi yang sangat jelas muncul di wajah Raja Harimau Xiao Yu, sepertinya ragu-ragu, sepertinya membuat pilihan. Pada akhirnya, itu tampaknya telah membuat keputusan tertentu, mendapatkan lengan putri kecil dan merentangkan sepasang cakar harimau kecil. Putri kecil Daki, berkata, kamu tahu di mana? Xiao Yu mengangguk, luar biasa, bawa aku dengan cepat. Putri kecil itu mengambilnya dengan gembira dan berkata, kamu anak kecil yang benar-benar tahu di mana tangan dewa itu, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Xiao Yu dengan sedih menggelengkan kepalanya padanya, mendapatkan tangannya lagi. Putri kecil itu berkata dengan cemas, ada apa, bawa aku ke sana segera. Xiao Yu masih menggelengkan kepalanya, dan kemudian mulai berubah. Kali ini tidak tumbuh lebih besar, hanya merentangkan sayap putih, dan menumbuhkan tanduk giok jernih, dan akhirnya merentangkan sayap kecil, dan terbang keluar dari jendela tiba-tiba. Mati Xiao Yu, kemana kamu pergi? Segera kembali. Putri kecil buru-buru berpakaian dan bangun dari tempat tidur. Seorang lelaki di halaman yang menyajikan teh dan air kebetulan melihat Xiao Yu terbang dari jendela ke langit, dan segera melemparkan nampan teh ke tanah dengan kaget, gemetar, apa aku benar?
Kucing Dewa Fei Tian. Menggosok matanya, dia yakin seekor anak kucing dengan sayap panjang terbang ke langit. Dia terkejut Tuhan, bahkan jika harimau itu terbang ke langit, bahkan kucing itu akan terbang. Dunia seperti apa ini? Putri kecil itu bergegas keluar dari rumah dan melihat bahwa Xiao Yu menghilang ke langit seperti panah cahaya. Dia melompat dan berteriak, "Mati Xiao Yu, kau meninggalkanku," dan melarikan diri. Segera kembali. Lelaki di halaman memandangi putri kecil itu seperti menatap setan. Putri kecil itu mengudara, "Apa yang Anda lihat?" Pria itu ketakutan dan berlari ke halaman depan. Putri kecil itu mengerutkan kening, dan dia takut menyebabkan masalah. Dia kembali ke rumah dan segera beres, meninggalkan penginapan. Berjalan di jalan, orang yang tak terhitung jumlahnya kagum dengan keindahan putri kecil, yang benar-benar membuatnya kesombongan. Tidak sampai dua bajingan datang kepadanya dengan niat buruk bahwa dia bangun, dan kemudian dia berlari sepanjang jalan dan melarikan diri ke penginapan tempat tinggal Chenan. Chenan kembali ke penginapan dan menemukan putri kecil di kamarnya. Dia merasa sangat terkejut dan tersenyum, "Hei, tidakkah kau mengerti, ingin menjadi pelayanku yang patuh? Omong kosong, hantu akan menjadi pelayanmu. Kamu tidak akan kehabisan uang begitu cepat, datang kepadaku untuk mencuri sesuatu lagi." "Omong kosong, aku tidak akan menjadi pencuri. Siapa yang membalik kotak di rumahku terakhir kali? Terakhir kali, aku hanya ingin mendapatkan kembali uangku sendiri." Chen Nan tiba-tiba menjadi geli dan tertawa, "Oh, merampok adalah menghasilkan, mencuri adalah mengambil, dan Anda benar-benar akan membenarkan diri Anda sendiri." Putri kecil itu berkata dengan jengkel, "Mengapa sangat tidak menyenangkan untuk mengatakan, saya benar-benar tidak datang untuk mendapatkan uang kali ini. Sialan Xiao Yu meninggalkan saya dan melarikan diri kembali ke gunung, saya tidak memiliki jejak penyelamatan diri sekarang, Anda dapat dengan cepat membuka kunci saya." Itu adalah larangan di tubuhnya, kepergian tiba-tiba Xiao Yu memang membuat sang putri kecil berduka. Pada saat ini dia lesu. "Apa, Sehu? Benar-benar melarikan diri, haha." Aku tertawa sampai mati. "Aku tahu itu berpura-pura imut dan berpura-pura menjadi simpati megahmu. Sekarang sudah hampir pulih, menepuk pantat dan pergi. Saya tidak berharap harimau warna ini bermain dengan Anda setan kecil, itu sangat lucu." Petik 2. Kamu masih menertawakanku bahkan jika kamu mati dan bajingan, dan biarkan aku menyingkirkan larangan padaku. Siapa yang tahu apa yang kamu katakan itu benar atau salah, tidakkah kamu sengaja datang untuk menipu simpati saya dan membantu kamu menyingkirkan larangan itu? Itu benar, mati Xiao Yu benar-benar berlari. Baru saja di jalan, aku bertemu dua bajingan yang lebih buruk darimu. Mereka ingin berurusan denganku. Jika bukan karena aku berlari cepat, itu akan berbahaya. Mari kita membatalkan larangan. Petik 2. Apakah kamu seorang gadis kecil bertanya padaku atau memarahiku? Lebih baik tidak memiliki harimau warna di sisimu, jangan sampai kalian berdua diperkosa dan menyebabkan masalah di mana-mana. Hei, apa yang kamu katakan tentang orang mati dan bajingan, apa itu? Cepat dan singkirkan larangan. Chenan tidak menyelesaikan dilema untuknya, tetapi menghadiahinya dua kejutan. Putri kecil yang menyakitkan itu berlinang air mata dan membenci giginya, tetapi tidak mungkin. Dia tidak ingin tinggal di samping Chen Nan dan ingin tinggal di penginapan lain, tetapi dia takut ketika dia memikirkan apa yang terjadi di jalan. Meskipun Chen Nan bukan orang yang baik di matanya, dia selalu lebih baik daripada bajingan itu. Akhirnya, dia membuka kamar lain di penginapan ini. Dalam 2 hari berikutnya, putri kecil itu menggosok busa lembut dan keras Chen Nan dan memintanya untuk mengembalikan keterampilannya. Gan Nan bergegas untuk mengintimidasi dia dan menunggu dia beristirahat sejenak. Pada hari ketiga, Xiao Yu, yang telah hilang selama 3 hari, tiba-tiba jatuh dari langit dan masuk ke rumah Chenan. Putri kecil itu terkejut ketika dia melihat Raja Harimau lagi, dia akan melangkah maju, Raja Harimau itu tiba-tiba mundur dan meludahkan benda berkilau dengan mulutnya, lalu dengan cepat menjadi lebih kecil dan jatuh ke lengannya. Dead Little Jade dan Stinky Little Jade benar-benar meninggalkanku, dan butuh 3 hari untuk berlari. Bagaimana kamu bisa berlari kembali, hal kecil tanpa hati nurani? Xiao Yu memandangi putri kecil itu dengan sedih, lalu mengulurkan cakar harimau kecil dan menunjuk ke tanah. Putri kecil itu memandang ke tanah dan berseru, "Ini." Chenan sudah tertarik dengan benda bercahaya di tanah, menatapnya tanpa berkedip. Ini adalah tulang tangan putih dan seperti batu giok, ini tidak memberi orang perasaan ngeri, tetapi sebaliknya, itu mengungkapkan nafas suci. Mengejutkan bahwa itu memancarkan cahaya redup dan terlihat sangat ilahi. Putri kecil itu berteriak dengan gembira, "Ini pasti tangan kiri Dewa Kuno, Xiao Yu, kau hebat sekali." Dia melemparkan Xiao Yu dan menerimanya di lengannya lagi, lalu membungkuk dan mengambil tulang tangannya. "Tidak, ini adalah tulang tangan kanan." Putri kecil itu terkejut. Chen Nan juga kagum dan berkata, "Ini harusnya tulang-tulang Dewa Kuno." Fisik para dewa dan manusia sangat berbeda. 1000 tahun tulang mati masih bersinar dengan cahaya redup. Ini benar-benar aneh, tetapi mengapa itu tidak konsisten dengan rumor, bagaimana itu bisa menjadi tulang tangan kanan? Petik 2. Keduanya memandang Raja Tiger Xiao Yu bersama-sama. Xiao Yu membuat pandangan polos dan menggelengkan kepalanya. Chen Nandao berkata, harimau warna ini benar-benar menjadi halus, dan masih akan disamarkan. Ia harus mengetahui rahasia Dewa Kuno, jika tidak, bagaimana ia bisa pulih dari tulang tangan ini. Putri kecil itu juga berkata, "Xiao Yu, tahukah kamu bahwa ada rahasia tersembunyi di suatu tempat, tolong bawa aku ke sana." "Oke."
Xiao Yu mendengar kata-kata itu, sepasang cakar harimau kecil terus berayun, dan kepala harimau kecil itu bergetar seperti mainan. Itu ketakutan, dan matanya penuh ketakutan. Chenan melangkah maju dan mengancam, jika Anda tidak membawa kami, Sehu, hari ini saya akan makan daging harimau dan minum anggur tulang harimau. Putri kecil itu buru-buru berdiri di depannya dan berkata, jangan menakuti Xiao Yu. Xiao Yu tampaknya tidak takut sama sekali dengan Chenan, dan meraung rendah dengan mulut kecil. Macan warna Anda sebenarnya tidak yakin, lihat bagaimana saya membersihkan Anda. Chenan berbalik dan menarik gaun kotor dari tempat tidur, yang akan dimasukkan ke mulut Raja Harimau. Xiao Yu membuat pola muntah dan kemudian buru-buru tutup mulut. Putri kecil itu tertawa geli. Chenan memarahi, macan warna Anda benar-benar menjadi halus, dan ekspresinya sangat kaya. Jangan membuat saya menyalahkan, mengalihkan perhatian saya. Jika Anda tidak membawa kami, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Xiao Yu menatap putri kecil itu untuk meminta bantuan, menunjukkan tatapan yang menyedihkan. Putri kecil itu mengencangkannya di lengannya dan berkata, jangan takut, kamu tidak ingin membawaku bersamaku, aku tidak akan memaksamu, selama kamu tidak tiba-tiba meninggalkanku lagi, kamu sudah dengar. Xiao Yu mendengar kepala harimau kecil berbulu. Chenan sekarang telah mengkonfirmasi bahwa Raja Harimau harus tahu tempat misterius, katanya kepada putri kecil, jangan lindungi harimau warna ini, itu pasti tahu rahasia besar. Tidak, aku tidak akan pernah memaksa Xiao Yu untuk melakukan apapun, tidak seperti seseorang yang mengintimidasi orang lain sepanjang hari. Chenan memikirkannya dan merasa bahwa dia seharusnya tidak dipaksa terlalu ketat. Dia memutuskan untuk mencari peluang di masa depan untuk perlahan-lahan memaksa Raja Harimau mengungkapkan rahasia itu. Pada saat ini, dia melihat tatapan Xiao Yu berubah. Raja macan ini dengan darah mengalir dari macan putih timur dan macan setan barat sama sekali tidak sesederhana kelihatannya. Tidak hanya mengerti beberapa metode perubahan, tetapi juga tahu tempat yang sangat aneh, jadi tempat apa itu? Tulang-tulang para dewa sebenarnya tersembunyi, pasti tempat yang misterius. Xiao Yu dapat mengembalikan sepotong tulang dewa, yang membuat putri kecil itu sangat bahagia. Dia membelai bulu Xiao Yu yang mengkilap dan lentur dan berkata, tunggu, aku harus mengejek wakil dekan yang merasa benar sendiri, tidak, itu pasti pelajaran yang bagus. Pelajaran orang tua yang jahat itu. Dia mengatakan bahwa dia berlari sambil memegang Xiao Yu. Hei, kemana kamu pergi, setan kecil? Chenan, pergi ke Akademi Kamikaze dan menunggu pertunjukan yang bagus. Aku akan pergi ke sana sebentar lagi. Putri kecil itu naik ke langit setelah mengendarai batu giok kecil yang telah berubah. Chenan menyaksikan dia terbang langsung ke arah peninggalan God of War, dan dia melompat dalam hatinya dan berkata pada dirinya sendiri, tidak, akankah iblis kecil itu tidak begitu kejam? Berubah menjadi raksasa, Xiao Yu membawa putri kecil itu terbang di atas kota dosa, menyebabkan seruan. Ya Tuhan, pencuri harimau terbang. Bukankah dia ditangkap oleh orang-orang di Akademi Kamikaze? Setelah beberapa saat, sang putri kecil datang ke puncak relik perang, dan banyak pembudidaya di tanah menemukannya. Pencuri harimau terbang, gadis sialan yang menggoda kita terakhir kali. Xiao Yu melayang di atas sisa-sisa pertempuran ajaib, dan sang putri kecil bergegas turun dan berteriak, kali ini aku benar-benar menemukan telapak tangan dewa kuno yang rusak, lihat. Dia berteriak sambil melambaikan cahaya kuno dengan cahaya redup. Tulang tangan Tuhan. Para penggarap di bawah terus memarahi pada. Awalnya, berpikir bahwa dia datang ke sini untuk membuat masalah lagi, tetapi ketika mereka melihat tangan para dewa kuno, yang putih seperti batu giok dan cahaya bercahaya, mereka tertegun. Setelah hening beberapa saat, suara pasang terdengar lagi. Hei, gadis kecil itu turun. Gadis kecil, aku mewariskanmu satu set seni bela diri yang tiada taraf untuk mengubah tulang dewa di tanganmu. Adik perempuan, apa yang dipegang dewa kuno? Putri kecil itu berpura-pura naif dan berkata, tulang patah ini sama sekali tidak menyenangkan. Aku akan memberikannya kepada kalian semua. Telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya terbentang di bawah, terus melambai di udara. Ada terlalu banyak orang. Aku tidak tahu siapa yang harus memberi. Ini sangat baik. Siapapun yang datang ke kota dosa pertama, aku akan memberinya tulang dewa dan memberitahunya sebuah rahasia besar. Xiao Yu membawa putri kecil itu ke kejahatan arah kota terbang, dan banyak praktisi di tanah berlari dengan gila-gilaan. Putri kecil itu tersenyum penuh kemenangan dan berkata pada dirinya sendiri, orang tua yang bau pasti baik kali ini. Tiba-tiba beberapa naga mengaum di belakangnya. Dia menoleh ke belakang dan terkejut. Tidak hanya puluhan penyihir melayang ke langit, selusin ksatria naga mengejar naga terbang. Xiao Yu lolos. Putri kecil itu tidak khawatir tentang penyihir. Bahkan jika mereka bisa terbang, kecepatannya pasti tidak sebanding dengan Xiao Yu. Dia hanya khawatir tentang selusin ksatria naga terbang. Naga terbang mungkin tidak jauh lebih lambat dari Xiao Yu. Jika mereka tertangkap oleh mereka, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Xiao Yu melihat kembali ke naga terbang, memperlihatkan pandangan menghina, masih terbang perlahan, dan sampai naga terbang itu akan menyusul, naga itu dengan cepat melaju, meninggalkan mereka jauh di belakang. Haha, Xiao Yu, kamu benar-benar hebat, jangan buru-buru kembali, lingkari mereka di udara, kita tunggu mereka yang ada di tanah. Putri kecil itu tidak lagi panik. Setelah menerima pujian, Xiao Yu bekerja lebih keras, terus-menerus terbang di udara dan lingkaran naga terbang di belakangnya. Naga terbang itu dengan tatapan ksatria, tetapi tak berdaya.
1 jam kemudian, putri kecil itu membawa ribuan orang ke kota dosa, penduduk kota memandangi si penyihir, ksatria naga di udara, dan pasukan pembudidaya yang perkasa di tanah. Mereka ketakutan. Putri kecil itu berteriak, dan begitu banyak orang datang pada saat yang bersamaan, aku masih tidak tahu harus memberi siapa. Suara ketidakpuasan mulai terdengar dari kerumunan. Gadis kecil, kamu menggodaku lagi. Gadis kecil sialan. Putri kecil itu buru-buru berteriak, aku tidak berbohong kepadamu, bukankah itu tulang yang patah, apa gunanya? Aku tidak akan memberikannya ke Akademi Kamikaze. Dia berkata, dia mengarahkan Xiao Yu ke Kamikaze sekolah itu terbang jauh. Banyak orang menduga bahwa putri kecil itu tampaknya membidik Akademi Kamikaze, tetapi bahkan jika ditebak, tidak ada yang mau berhenti dan mengikuti lagi. Tidak ada kekurangan siswa dari Akademi Kamikaze, mereka diam-diam cemas, tetapi tidak ada cara untuk melakukannya. Ribuan praktisi segera bergegas keluar dari Akademi Kamikaze. Para guru dan siswa di kampus sudah lama mendengar keributan di kota, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa ribuan orang telah keluar dari kampus, mereka masih terpana. Wakil dekan membawa lusinan siswa keluar dari sekolah, dan dia mengerutkan kening ketika melihat begitu banyak praktisi yang masuk keluar kampus. Putri kecil itu mengantar Xiao Yu ke puncak wakil dekan dan berkata, orang tua Bao, kamu berkata bahwa jika aku menemukan telapak tangan dewa kuno yang rusak, biarkan aku bergabung dengan Akademi Senfeng, kan? Benar. Menurutmu apa ini, putri? Kecil itu menyalakan tulang tangan dewa kuno dan berkata, ini, ambil. Dia berkata bahwa dia melemparkan tulang dewa kepada wakil dekan. Saya tidak tahu siapa di antara para kultivator yang berteriak, hancurkan. Ksatria, pesulap, dan prajurit naga terbang itu mendekati wakil presiden dari udara dan tanah. Wakil dekan berteriak, ya Tuhan, begitu banyak orang darimu. Masalah kecilmu melukai Akademi Kamikaze. Kau gadis yang sangat kejam. Orang tua yang pantas, Bao, yang membuatku malu. Ekspresi putri kecil itu sangat marah. Wakil dekan memuntahkan darah, alis dan janggutnya melompat. Chenan berdiri di sebuah gedung tinggi Akademi Kamikaze dan berteriak kepada putri kecil itu, iblis kecil akan datang ke sini. Putri kecil ragu-ragu setelah melihat Chenan, tetapi akhirnya memerintahkan Xiao Yu untuk terbang. Chenan menendang Raja Harimau yang membuka gigi dan cakarnya, lalu meraih putri kecil itu dan mencubit wajahnya yang merah jambu, berkata, gadis kecilmu benar-benar pengacau, dan dia telah membuat momentum yang begitu besar. Pada saat ini, orang luar Akademi Kamikaze penuh dengan suara, dan kekacauan akan segera dimulai. Banyak pembudidaya di tanah berteriak-teriak, dan langit penuh dengan siluet banyak penyihir melayang di udara dan mulai mengembun kekuatan magis mereka. Puluhan ksatria naga terbang di sekitar naga terbang, Yalong, Del. Putri kecil itu juga sedikit takut pada saat ini, biarkan Chen Nan mencubit pipinya dan bergetar, bukankah mereka akan membongkar Akademi Kamikaze? Aku hanya tahu ketakutan sekarang. Ribuan pembudidaya berada dalam pertempuran jarak dekat, dan mereka akan mengejutkan seluruh dunia kultivasi. Jika darah mengalir hari ini, namamu ditakdirkan untuk dimasukkan dalam sejarah dunia kultivasi. Tentu saja, itu akan menjadi nama terkenal yang ditolak oleh semua orang. Petik 2. Putri kecil itu bersalah dan menghibur dirinya sendiri, tidak terlalu serius, itu pasti baik-baik saja. Chenan merasa sedikit jengkel, dan mengetuk dahinya yang halus. Air mata putri kecil itu hampir keluar. Oh, sampah mati, itu menyakitiku. Chen Nan tidak lagi mengabaikannya, dan mengambil Raja Harimau, yang telah menjadi ukuran seperti kucing, dan berkata, macan warna Anda dan iblis kecil, malu oleh kejahatan. Semua itu adalah rahasia. Anda harus tahu cara yang sangat misterius jika Anda tidak memberitahu saya di mana menemukan tulang dewa, saya memasak Anda. Petik 2. Putri kecil itu memanggil dengan sedih, bajingan itu mengembalikan aku Xiao Yu. Roar, tiba-tiba seekor naga yang meraung-meraung dari kedalaman Akademi Kamikaze. Xiao Yu mengambil keuntungan dari kesempatan ini untuk membebaskan telapak tangan Chenan dan melompat ke pelukan sang putri kecil. Long Xiao yang memekakkan telinga, seperti guntur, berguling-guling di Akademi Kamikaze, para kultivator yang datang dari luar gerbang Akademi dan datang untuk tangan ilahi terkejut. Sebuah lampu hijau muncul dari kampus, dan kemudian dengan cepat menjadi stabil di ketinggian yang tinggi. Itu adalah raksasa dengan panjang 30 kaki, baju besi skala hijau, kepala naga yang ganas, ekor raksasa yang tebal, dan sayap naga yang lebar. Luar biasa adalah naga tingkat keempat. Naga itu menerbangkan embusan angin kencang dan terbang melewati gerbang perguruan tinggi, tubuh raksasa itu menutupi matahari di langit seperti awan hijau, sebuah bayangan besar muncul di tanah, dan hati para praktisi dalam bayangan itu melonjak. Ada ketakutan yang tak terkatakan. Tanda seru. Berikut ini adalah wawancara dengan Chen Dong, penulis artikel ini, tentang dua karakter di dunia makam ilahi. Chen Dong, gadis kecil, sangat disayangkan, memberitahu Anda berita yang sangat buruk, Anda telah membuat marah langit, dan 36% orang di dunia ingin mencekik Anda. Jadi, ini, saya pikir, kamu bisa istirahat sebentar. Petik 2. Setan kecil, beranilah kamu. Setan adalah adik laki-laki saya, Biksu muda Sakyamuni adalah pengikut saya, Yehua adalah pengikut saya, Tuhan Chuangxi adalah kakak saya, Anda berani berurusan dengan saya, Anda tidak akan bisa hidup dalam damai. 36% mengutuk saya, mengapa Anda tidak mengatakan bahwa 27% orang sangat menyukai saya?
Bahwa 36% orang berani mengutuk saya lagi, jangan salahkan saya karena bersikap kasar, saya mengutuk JJ kecil Anda. Petik 2. Kemudian putri kecil itu berbalik menghadap ruang lain di luar kekosongan, meludahkan lidahnya pada angka 36%, membuat meringis, nama putri ini adalah iblis kecil, menurutmu percaya padaku untuk menurunkan alisku dan berubah menjadi malaikat kecil yang sok, bersenandung, kecuali matahari terbit dari utara dan jatuh dari selatan. Petik 2. Chen Dong marah ketika dia menembak kopernya, berani. Saya juga anggota dari 36%. Jangan lupa bahwa saya adalah penguasa di dunia makam dewa. Hari itu, saya tidak bisa menutup mata, dan tanah tidak bisa mengubur saya. Hati, makhluk hidup, semua mengerti maksudku. Para dewa dan Buddha di langit hanya bisa lenyap. Apakah kau seorang putri atau budak, semuanya ada dalam pikiranku. Petik 2. Setan kecil menepuk-nepuk dadanya dan menyeringai, saya sangat takut. Saya ingin menakuti saya, tetapi saya tumbuh dengan setan, Anda pergi ke pelecehan, kembali dan coba lagi. Jangan lupa, saya telah melihat masa depan. Dalam episode ke-6 dunia makam yang Anda bangun, saya masih hidup. Saya ingin membunuh saya kecuali Anda menggulingkan seluruh dunia makam para dewa, mendorong Dao untuk membangun kembali, bersenandung, kalau tidak saya akan itu tidak bisa diatasi, Petik 2. Chen Dong jatuh ke tanah dan bergumam, siapa yang membocorkan surga? Pada saat ini, kekuatan yang luar biasa datang dari langit, dan nafas kehancuran bergoyang di seluruh dunia. Awan gelap bergulung, dan ombaknya bergejolak. Seorang pemuda berambut hitam berguling di atas awan hitam di kakinya dan terbang dari jauh. Langit yang membara, samar-samar bisa melihat tubuhnya mengungkapkan tepi tajam merah darah yang tak terhitung jumlahnya, yang samar-samar membunuh langsung ke Xiao Han. Orang yang datang itu seperti dewa, dan dua lampu dingin di matanya seperti kilat. Dia melirik putri kecil dan Chen Dong. Akibatnya, putri kecil itu berlari sangat jauh dengan segera, gemetar, Chen Nan. Kenapa kamu di sini? Hal-hal yang terjadi sebelum kita semua disalahpahami gelombang www.metelnovel.com gelombang kamu, jangan datang. Petik 2. Chen Nan mengabaikan putri kecil itu, dengan dingin menghadap Chen Dong, dan berkata, pada tahap awal, mengapa Anda mengatur saya begitu? Chen Dong buru-buru berkata, saudaraku, apakah aku tidak membiarkan kamu mengalami keserbagunaan hidup? Kamu adalah bos yang tumbuh perlahan, bukankah kamu sudah supranatural? Oh, tidak, itu kekuatan magis. Chen Nan berkata dengan dingin, mengapa kamu memberiku nama sampah? Bukankah ini postur yang memalukan? Dia menginjak-injak udara, dan dia memecahkannya hari itu, dan tanahnya rusak. Chen Dong menyeka keringat dinginnya dan berbisik, bahkan sampah itu juga sampah tertinggi. Kamu tergila-gila dengan XXXXXXXX di belakangmu. Hei, hilangkan api, aku pergi untuk memanggang beberapa sayap malaikat, mengukus beberapa potong hati naga, saudara-saudara kita minum 2 gelas. Petik 2. Ayolah, nasibku, aku memutuskan, aku tidak bisa membiarkanmu melakukannya. Chen Dong tertawa dan berkata dengan malas, aku adalah penguasa dunia ini, 3 alam dan 6 dewa dan Buddha surgawi membiarkan aku pergi, mengapa kamu? Aku yang terbesar di dunia, aku hari ini. Chen Nan berkata dengan tenang, yah, aku akan melawan langit dalam hidup ini. Guntur langit yang cerah berdering melewati langit dan bumi, dan semua seon yang tertidur di 3 alam dan 6 dao membuka mata mereka dengan kaget. Chen Nan meninju dengan tinju, cahaya nyala menembus dunia, kekuatan tinju ini menelan gunung dan sungai, menguasai dunia, dan membuka pendahuluan untuk perang melawan langit. Mata Chen Dong yang berkedip menghilang, dia dipukuli ke dunia yang berbeda, puntong, jatuh di depan meja komputer. Sekarang aku tidak tahu pengetahuan umummu, minum secangkir teh dan melihat bagaimana kamu melawan langit. Setelah putri kecil dan Phoenix Oriental kembali ke kota jahat, kedua binatang itu langsung pergi ke Akademi Kamikaze. Penduduk kota melihat harimau ratu di udara dan berseru. Lihat, pencuri macan terbang. Ya, itu dia. Bukan saja dia mengambil uangku, dia juga memerintahkan harimau terbang untuk meludahkan api dan membakar janggutanku. Dia akhirnya ditangkap oleh orang-orang dari Akademi Kamikaze, dan dunia sangat damai. Putri kecil di udara mengabaikan Akademi Kamikaze di tanah, tidak ada jejak ketegangan, tampaknya benar-benar menghapus kesalahan, dan tidak ada cacat sama sekali. Sister Phoenix, saya sangat sedih. Orang jahat itu memperlakukan saya seperti ini. Saya memutuskan untuk mengabaikannya lagi. Bisakah saya berlatih dengan Anda di Akademi Kamikaze? Meskipun Oriental Phoenix tidak sepenuhnya percaya pada putri kecil itu, dia sangat menyukainya di sepanjang jalan, dan dia berkata sambil tersenyum, tentu saja, tetapi kamu harus melalui serangkaian penilaian sebelum kamu bisa bergabung. Oh, putri kecil itu terlihat seperti gadis murni pada saat ini. Setelah kedua monster itu mendarat di tanah, sang putri kecil melompat dari Raja Harimau Xiaoyu, dan kemudian melambaikan tangan, dan Xiaoyu menjadi anak kucing dan jatuh ke lengannya. Oriental Phoenix terkejut, tidak pernah berpikir bahwa Raja Harimau bahkan akan memahami cara yang berubah. Raja Wali emasnya adalah keturunan burung Dewa Dapeng, yang sudah menjadi semacam roh, burung dan binatang, tetapi sekarang jelas tidak sebagus Xiaoyu. Ketika keduanya masuk ke Akademi Kamikaze, mereka menimbulkan sensasi, bukan hanya karena putri kecil itu adalah pencuri harimau terbang legendaris, tetapi juga karena mereka semua berwarna di negara itu.
Oriental Phoenix memimpin putri kecil melewati kerumunan dan langsung pergi ke rumah guru perguruan tinggi itu. Wakil dekan telah diberitahu dan mengirim mereka ke ruang kerjanya. Dengan bahan dan kualitas yang bagus seperti perampok, bagaimana bisa seorang pemuda belajar dengan buruk? Untungnya, dia menangkapmu, kalau tidak kota dosa tidak akan terbalik olehmu. Sang putri kecil memandangi dekan yang tersenyum di depannya, dia terkejut dan merasa bahwa lelaki tua itu tampak tidak mudah. Orang tua, aku salah, tapi semuanya adalah apa yang diminta lelaki bernama Chen Bei. Dia adalah dalang di belakangnya. Dekan itu tersenyum dan berkata, "Oh, gadis kecil, jangan bohong lagi. Aku sudah tahu yang sebenarnya. Kamu datang ke kampus kami untuk mendaftar hari itu. Apakah kamu lupa pria tua yang memberitahumu uang sekolah?" Putri kecil itu terkejut, dan berkata, "Ah, ini kamu." "Ya, aku tidak menyangka kamu akan keluar dari kampus kurang dari setengah jam. Rumor perampokan datang dari luar kota timur. Ketika aku mendapatkan seorang siswa di sana, aku melihat seorang pemuda yang sepertinya membujukmu untuk berhenti. Aku pikir pria muda itu adalah Chen Bei di mulutmu." Petik 2. Muridmu pasti salah, aku memohon agar Chen Bei tutup. Oh, gadis kecil, jangan berdalih lagi. Jika kamu tidak memiliki harimau terbang, keberadaanmu akan tidak menentu, dan kamu akan ditangkap oleh muridku. Sejak lama, dia mengambil matamu ke mata kamu. Menggabungkan bahan yang dia berikan padaku, ditambah apa yang Anda katakan, saya telah menyimpulkan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Chen Bei itu. Petik 2. Orang tua yang sudah mati, orang tua yang busuk, orang tua yang jahat, dan murid yang keji itu. Putri kecil itu diam-diam mengutuk mereka berdua ribuan kali. Oriental Phoenix menatap putri kecil itu, dan berkata, "Little Scruffy, kau benar-benar bohong. Untungnya, aku tidak sepenuhnya mempercayaimu." Ketika sang putri kecil melihat bahwa rencana kebohongan telah diungkapkan, dia berkata dengan menyedihkan, "Ini tidak bisa menyalahkan saya, pria tua yang bau ini mengatakan bahwa dia harus membayar 3.000 koin emas setiap semester. Di mana saya dapat memiliki banyak uang, tetapi saya benar-benar ingin bergabung dengan Tuhan Win Academy, ini adalah pilihan terakhir, jadi hanya." Petik 2. Di rumah, keduanya mendengar bahwa putri kecil memanggil wakil dekan seorang lelaki tua yang bau, yang satu mencibir dan yang lain dengan malu-malu menyentuh hidungnya. Melihat penampilan polos putri kecil itu benar-benar menjengkelkan. Oriental Phoenix Road, bagaimana menurutmu, Din? Wakil dekan berkata, menurut peraturan kota, pencurian dan perampokan perlu ditahan selama 5 tahun. Setelah beberapa saat, dia akan dikirim ke istana utama kota. Ah, tidak, aku akan bergabung dengan Akademi Kamikaze, jangan pergi untuk dipenjara. Aku tahu paman orang tua yang salah, kamu lihat aku baru berusia 16 tahun, aku tidak tahu apa-apa, tolong biarkan aku pergi. Putri kecil itu memainkan kartu simpati. Jika Chen Nan ada di sini, dia akan menghela nafas. Mengapa dia membiarkan iblis kecil ini mengenakan mantel malaikat? Saya pikir beberapa penguasa kota ingin bersikap baik kepada Anda di cabang muda Anda. Betulkah? Wajah dekan dipenuhi dengan senyum, mengatakan, diperkirakan paling banyak kamu akan ditutup selama 3 tahun. Biasanya, kamu akan diizinkan untuk menyikat piring, mencuci piring, atau menjahit untuk orang lain. Tidak akan ada pekerjaan berat. Tidak, putri kecil ini benar-benar cemas. Jika Anda membiarkannya putri kerajaan ini melakukan hal seperti itu akan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Wakil dekan berkata, Phoenix mengawasinya, jangan biarkan dia melarikan diri, saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu rumah besar kota nanti. Putri kecil itu mengedipkan matanya lebar-lebar dan menatap wakil dekan dengan menyedihkan, meskipun dia tidak memintanya lagi, dia sangat menyedihkan. Jika orang awam tidak tahan untuk mempermalukannya, wakil dekan itu seperti hati, dia melambaikan tangannya dan berkata, Phoenix akan membawanya keluar. Iya, melihat bahwa dia tidak bisa mengesankan wakil dekan, dia berteriak, orang tua yang sudah mati, orang tua yang bau, orang tua yang buruk, yang membuat saya mengatakan begitu banyak hal yang sia-sia, saya mengutuk Anda karena kehilangan rambut dan kehilangan gigi. Bang, wakil dekan dengan tergesa-gesa menutup pintu dan menarik napas panjang, berkata, ini sedikit masalah. Setelah putri kecil keluar dari ruang kerja wakil dekan, dia akan meminta Xiao Yu untuk melarikan diri dan melarikan diri. Oriental Phoenix membuat bola api kecil seperti trik. Oriental Phoenix berkata, jangan memandang rendah bola api kecil ini, itu dapat menghancurkan rumah dalam sekejap, jika Anda tidak percaya, Anda dapat melarikan diri dan mencobanya. Putri kecil itu sangat frustrasi dan lesu, Sister Phoenix, apakah Anda tidak begitu mempercayai saya? Aneh rasanya mempercayaimu, ada begitu banyak kebohongan, tidak ada kebenaran hingga saat ini. Tapi aku mengatakan yang sebenarnya sekarang, aku benar-benar tidak ingin melarikan diri lagi. Hantu itu hanya percaya padamu. Yah, jangan percaya, bahkan jika kamu bisa membawaku berkeliling di kampus. Oriental Phoenix memandangnya dan memastikan bahwa dia tidak bisa memainkan trik apapun sebelum berkata, oke, kamu ikut aku. Ketika perguruan tinggi berubah, dua keindahan yang menakjubkan menarik perhatian banyak orang. Akhirnya, Oriental Phoenix harus membawa putri kecil ke halaman terpencil. Mengapa dekan tidak mengundang rumah besar istana utama? Sister Phoenix, apakah Anda benar-benar tega dikurung? Oriental Phoenix belum berbicara. Seorang gadis masuk dari gerbang dan berkata, Sister Phoenix, dekan ingin kamu pergi. Apakah orang-orang dari istana utama datang? Tidak, sepertinya ada tamu dari dekan tadi.
Setelah datang ke ruang kerja wakil presiden lagi, putri kecil itu tidak lagi memandangi lelaki tua di depannya. Wakil dekan tersenyum malu-malu dan berkata, gadis kecil, kamu dibebaskan. Apa? Putri kecil dan Phoenix Oriental secara bersamaan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Wakil dekan berkata, tetapi Anda harus menyerahkan semua properti dari perampokan. Tidak masalah. Putri kecil si Lila mengeluarkan banyak koin emas, dan kemudian bertanya, benar-benar biarkan aku pergi. Sungguh, ayo pergi, tapi jangan menunggangi harimau putihmu di langit, kalau tidak akan menyebabkan kemarahan publik. Putri kecil itu bertanya-tanya, bagaimana perasaanku seperti orang tua yang bau, kamu tidak bisa menungguku pergi seperti ini, bisakah aku bergabung dengan Akademi Kamikaze? Tidak, wakil deputi itu langsung menolak, dan kemudian berkata, kami tidak menerima siswa bermasalah di sini, ayo pergi, gadis kecil. Putri kecil itu berkata, tapi aku benar-benar ingin bergabung dengan Akademi Kamikaze. Kamu tidak dapat mendiskriminasi aku, orang tua yang busuk, ketika tidak ada yang membuat kesalahan, dan kamu tidak mengejarku sendiri. Ayo, gadis kecil, Akademi Kamikaze tidak akan menerima kamu. Aku tidak ingin pergi. Jika kamu tidak membiarkanku bergabung dengan Akademi Kamikaze, aku tidak akan pergi. Putri kecil itu menggerakkan emosinya. Oriental Phoenix memandang wakil dekan dan putri kecil itu. Mereka tidak mengerti mengapa mereka berdua bertukar peran. Putri kecil yang seharusnya dipenjara mengambil inisiatif. Wakil dekan berkata, jika Anda ingin bergabung dengan angin ilahi, kembalilah ke telapak tangan dewa kuno yang terpenggal, jika tidak, Anda tidak bisa mengatakan apa-apa. Orang tua yang bau, tunggu, aku harus bergabung dengan Akademi Kamikaze. Setelah berbicara, putri kecil itu membanting pintu dan berjalan keluar. Setelah melihat putri kecil pergi, Oriental Phoenix bertanya, apa yang salah dengan dekan, mengapa dia membiarkannya pergi? Wakil dekan berkata, saya baru saja datang ke sini bersama seorang pengunjung dan meyakinkan saya gadis kecil ini. Identitas gadis kecil ini luar biasa dan saya harus melepaskannya. Karena statusnya tidak biasa, mengapa dia menolak untuk bergabung dengannya? Jika masalah kecil seperti itu bergabung dengan akademi, itu tidak akan mengganggu asap hitam, dan sekarang aku hanya berharap dia akan meninggalkan kota dosa lebih awal. Chenan mengarungi pegunungan, menyeberangi pegunungan, dan akhirnya berjalan keluar dari pegunungan di malam hari. Di bawah malam, di pegunungan yang luas, kota dosa cerah, seperti negeri dongeng. Chenan seperti sosok, dan dia memasuki kota setelah beberapa kali naik turun, dia menarik napas dalam-dalam setelah mencari dengan hati-hati di jalan-jalan dan lorong-lorong, tidak ada potret dirinya yang diinginkan di kota. Ketika dia kembali ke penginapan, dia tiba-tiba mendengar suara keras di kamarnya. Ada pencuri. Pencuri bau ini benar-benar mencuri aku. Hari ini aku mendaki gunung dan menyeberangi sungai. Itu tidak nyaman. Aku pasti sangat marah. Ketika Chen Nan mendorong pintu, dia melihat bahwa meja itu terbalik, tempat tidurnya berantakan, paketnya telah dibuka, dan beberapa potong pakaian ajaib dilemparkan ke tanah. Ah, sampah kamu, benar-benar kembali. Putri kecil itu tampak terkejut. Haha, haya 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 haya. Chen Nan tertawa. Dia tidak pernah berpikir bahwa pencuri ini ternyata seorang putri kecil. Dia sangat ingin menangkap orang yang dicekik. Dia merasa momen ini benar-benar indah. Dia tertawa dan menggertaknya, meraih pergelangan tangan putri kecil itu dan berkata, setan kecil, Anda telah memfitnah dan menjebak saya, menyebabkan saya berjalan ratusan mil di jalan gunung, bahkan berani mendatangi saya untuk mencuri barang-barang. Lempar jaring. Haha. Petik 2. Lepaskan. Putri kecil itu berjuang keras, ekspresinya bingung. Chenan mengulurkan tangan yang lain, mencubit pipinya yang halus, dan berkata, kamu bilang bagaimana aku harus menghukummu. Bajingan itu akan lepas, kamu menyakitiku. Kamu masih memiliki mulut yang keras sekarang. Hari ini aku harus menjinakkanmu gadis kecil. Tangan kanan Chen Nan membuat pipi putri kecil itu terus berubah bentuk. Putri kecil itu sangat malu dan marah sehingga dia diam-diam menyesal datang ke sini. Dia berteriak kesakitan, oh, sakit, aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Chen Nan dijebak olehnya dan berjalan di jalan gunung selama sehari. Pada saat ini, setelah mendengar ini, dia terbakar. Dia menarik putri kecil ke tempat tidur dan menekannya di tempat tidur. Putri kecil itu berteriak, apa yang kamu lakukan untuk sampah itu? Biarkan aku pergi. Chenan mengulurkan telapak tangannya dan mengambil foto pantat besarnya. Suara popping berlanjut. Ah, hei, kamu berani mempermalukan dengan sangat buruk. Kamu menyinggung perasaanku. Kamu sudah mati, hei. Kala, seberkas cahaya menyala di ruangan itu. Raja Harimau Xiaoyu melihat bahwa tuannya diganggu dan melompat keluar dari sudut di sebelahnya. Menghadap Chenan adalah kilatan petir. Chenan tertangkap basah, dan disambar petir, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi hitam. Dia sangat marah dan menyerahkan putri kecil itu. Dia berkedip di depan Xiaoyu seperti hantu, dan kasihan Xiaoyu harus diubah di masa depan, jadi dia terjepit oleh leher Chen Nan. Dia tidak mengerti titik akupuntur dari tubuh binatang, dan menerapkan penyegelan menyeluruh terhadap Raja Harimau. Setiap inci daging Xiaoyu diperintahkan olehnya, dan akhirnya Xiaoyu seperti kucing porselen kecil, tidak bergerak. Macan warna berani menyerang saya. Chen Nan mengetuk dahi Xiaoyu dengan liar. Raja Harimau yang menyakitkan menyeringai, tetapi dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa bicara, dia hanya menatap. Berani menatapku, aku mengetuk, dan aku mengetuk lagi.
Chen Nan mengetuk beberapa kali, dan air mata kecil Yuhu keluar, dan itu tidak lagi berani untuk menunjukkan cahayanya yang ganas. Tiger kekuatan sihir pria palsu, mengandalkan iblis kecil untuk mendukungmu, berani menantangku. Setelah beberapa saat, aku akan membersihkanmu. Ketika Chen Nan kembali ke tempat tidur lagi, putri kecil itu panik untuk sementara waktu, gemetaran, bajingan, pencuri bau, aku bercanda denganmu di siang hari, dan aku tidak akan bermain sekarang. Kamu sudah cukup bermain, aku belum cukup bermain. Dia mengambil putri kecil itu seperti boneka kain, dan berkata, kamu punya sampah di sebelah kiri, pencuri jahat di sebelah kanan, jangan lupa bahwa kamu sekarang adalah tahananku, aku sudah meninggalkan rencana pelayan itu, dan sekarang kau memaksaku untuk terus mengeksekusi, tampaknya benar-benar perlu untuk melatihmu untuk menjadi pelayan yang berkualitas. Wajah putri kecil itu banyak berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia hampir menjadi marah, tetapi dia menahan diri dan berkata dengan sedih, aku tidak akan menyebutmu bajingan atau pencuri bodoh di masa depan. Itu tentu saja, aku akan memanggil tuanku di masa depan, mengerti? Putri kecil itu menentang kemarahan dan berkata, aku akan memanggilmu Chenan di masa depan, dan aku tidak akan pernah memanggilmu apapun tanpa pandang bulu. Jalan Chen Selatan, terlambat, jadilah pelayan untukku nanti. Kematian, pencuri, tak tahu malu. Putri kecil itu tidak bisa membantu tetapi mengutuk sambil menendang dan menangkap. Chenan mendorongnya ke tempat tidur lagi, dan suara pop terdengar dari kamar lagi. Putri kecil itu malu dan marah, wajahnya merah padam dan menetes, tetapi tidak ada cara untuk melakukannya. Bajingan, kamu menyalahkan putri suatu negara sekarang, jika mencapai telinga ayahku, hei, kamu memiliki 10 nyawa dan kamu pergi, hei, jangan bertarung, aku berjanji untuk tidak mengatakannya, hentikan tanganmu, ups. Petik 2. Chenan berhenti dan menggoda, apakah kamu akan menjadi pembantuku? Putri kecil dengan cepat menyusut ke sudut tempat tidur, mata berlinang berkata, saya seorang putri suatu negara, bagaimana Anda bisa membuat permintaan seperti itu kepada saya? Lagi pula, kita semua salah paham, saya tidak tulus kepada Anda, lain kali saya apakah tidak apa-apa jika saya tidak bercanda. Petik 2. Chen Nandao, ayolah, setan kecil, kamu tidak ingin berakting lagi, aku tidak akan makan set kamu sejak lama. Putri kecil itu berkata, oke, mari kita coba menjadi teman, tidakkah kita akan saling bermusuhan? Tidak, apakah kamu setuju? Melihat Chen Nan mengangkat telapak tangannya lagi, putri kecil itu takut untuk sementara waktu, dan berkata, bagaimana kamu bisa begitu memaksa, aku berjanji akan melakukan sesuatu untukmu di waktu-waktu biasa. Tapi kita tidak berada dalam hubungan tuan pelayan. Chen Nan tertawa di dalam hatinya, tetapi dia tidak berharap bahwa pria jahat besar telah melakukannya dengan sukses hari ini, dan benar-benar menakuti putri kecil yang tidak takut pada langit. Dia tidak ingin menjadi terlalu ketat, agar tidak membuat dirinya kalah. Dia berkata dengan suara yang dalam, oke, tunggu sebentar, saya akan mandi, dan saya akan berbicara dengan Anda nanti. Macan warna sialan berani menyerang saya. Saya berkulit hitam. Petik 2. Menonton Chenan keluar, sang putri kecil dengan cepat melompat dari tempat tidur dan mengambil Xiao Yu yang tidak bergerak. Xiao Yu, kenapa kamu tidak bergerak? Ups, bergeraklah dengan cepat sehingga kamu bisa membawaku keluar dari sini. Tidak peduli bagaimana dia bergetar, Xiao Yu tidak bisa bergerak. Mati dan sampah benar-benar akan mengubur binatang itu, orang jahat sialan ini dengan ribuan pedang. Putri kecil itu mengutuk dengan suara rendah. Meskipun dia ingin melarikan diri dengan Xiao Yu, dia takut ketika dia memikirkan kisah wanita cantik yang jatuh ke tangan yang salah. Sekarang Xiao Yu tidak bisa melindunginya, dan keterampilannya sendiri telah lama disegel. Jika langit gelap, jika dia lolos seperti ini, di tempat seperti kota jahat tempat naga dan naga bercampur, Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Chen Nan kembali ke rumah, sang putri kecil memegangi sulam Xiao Yu. Setan kecil akan membantuku mendapatkan sepanci air panas. Kamu, bukankah kamu hanya mandi, apakah kamu masih membutuhkan air? Aku akan merendam kakiku. Aku berjalan beberapa ratus mil, dan kakiku hampir aus. Kamu, benar-benar memintaku untuk mencuci kakiku, jangan bermimpi, aku tidak akan melakukan hal semacam itu bahkan jika aku mati. Kali ini Chenan berkompromi, dia menurunkan permintaannya dan berkata, baiklah, mari kita mulai dengan menuangkan teh, bantu aku. Mendapatkan secangkir teh. Putri kecil itu mengutuk Chen Nan 100 kali di dalam hatinya, dan kemudian pergi dengan sangat tidak senang. Setelah menerima teh dari teman halaman sebelumnya, dia memutar matanya dan menggunakan otaknya. Bajingan itu berani menghina sang putri, dan ingin minum teh saya, hari ini saya ingin Anda minum futwas. Tentu saja, putri kecil itu tidak akan melepas sepatu dan kaus kakinya. Ia meletakkan kaki harimau Xiao Yu ke dalam teh. Setelah mengganggu, akhirnya, dia tidak bisa menahan tawa, kamu mencari pencuri bau, haha. Ketika Chenan mengambil cangkir teh, tiba-tiba dia menemukan senyum aneh di sudut mulut putri kecil itu. Jantungnya bergetar, dan benar-benar ada yang salah dengan cangkir teh ini. Dia meletakkan cangkir teh yang dibawa ke mulutnya lagi. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa ada rambut putih yang cerah. Kemudian lihatlah batu giok kecil di lengan sang putri kecil seperti kucing porselen kecil. Tiba-tiba dia mengerti bahwa cangkir teh ini pasti jejak Raja Harimau ditinggalkan. Chen Nanqi meletakkan cangkir teh di atas meja dan berkata, setan kecil itu tidak berharap kamu berani menghitung saya sekarang.
Sepertinya aku terlalu memaafkanmu, dan aku harus menghukum kamu. Putri kecil itu terkejut, tetapi dia tidak berharap Chen Nan melihat melalui mesin misterius dalam teh. Berani menggunakan tangan dan kakinya dalam teh, tidakkah kamu akan terbunuh jika kamu tidak hati-hati di masa depan? Kata dia berdiri. Aku tidak melakukan apa-apa, jangan datang. Chen Nan menarik putri kecil itu, melemparkan batu giok kecil di lengannya ke tanah, dan kemudian melemparkannya ke ranjang. Putri kecil itu benar-benar ketakutan dan ketakutan pada saat ini, gemetar, bajingan, tidak, Chen Nan. Anda dan saya akan mengacaukan, saya tahu saya salah, saya tidak berani lagi. Pada saat ini, Chen Nan tiba-tiba merasakan kegelisahan yang kuat, tekanan besar datang dari jendela, biarkan dia merasakan getaran dari jiwa, perasaan tak berdaya, perasaan yang tak tertahankan naik di hatinya. Tetapi sensasi ini menghilang dalam sekejap, dan tekanan yang luar biasa kuat mundur seperti gelombang. Chen Nan ngeri bahwa dia sekarang adalah master tingkat ketiga, tetapi tekanan sekarang membuatnya sulit untuk melahirkan sedikit perlawanan. Saya bisa membayangkan betapa menakjubkannya praktek kultivasi orang. Ketika dia baru saja melarikan diri dari Cudu dengan menggendong putri kecil itu, penginapan itu pernah memiliki perasaan gelisah yang kuat sekitar 100 mil jauhnya dari ibu kota Chu, tetapi kali ini tampaknya jauh lebih kuat daripada terakhir kali. Chen Nan tiba-tiba teringat Kaisar Xuanzu dari kerajaan Chu, monster tua yang berusia lebih dari 170 tahun. Dia memandangi putri kecil itu dan mendapati bahwa dia tidak sadar, hanya menatapnya dengan tidak nyaman. Pria itu pasti monster tua. Dia merasa punggungnya kedinginan, dan monster tua itu benar-benar mengikutinya. Pria tua yang ketakutan ini tidak hanya melindungi sang putri kecil, tetapi dia juga harus memiliki motif tersembunyi untuknya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah mentolerirnya sampai titik ini. Putri kecil itu menyaksikan wajah Chen Nan berubah terus-menerus, hatinya bergetar gemetar, takut kalau dia akan mendidikkan darah binatang buas. Setelah beberapa saat, Chen Nan tenang. Karena kagum pada monster tua itu, dia tidak berani bersikap terlalu kasar kepada putri kecil itu. Setan kecil, jangan berbaring di tempat tidurku, cepatlah. Putri kecil itu santai sekaligus dan berkata, siapa yang ingin tinggal di tempat tidurmu, itu Bao. Chen Nan mengabaikannya. Gelombang www.metelnovel.com. Gelombang mengambil Xiao Yu dari tanah, dan ada kekacauan di sana, dan kekuatan emas menembus ke dalam tubuhnya. Xiao Yugang segera bertransformasi segera setelah dia bisa bergerak. Tubuh harimau besar itu menempati separuh ruangan. Hampir membuka mulutnya dan meraung. Mata Chen Nan cepat, dan dia menjatuhkan semua sepatu dan kaus kaki di tanah ke mulutnya, dan kemudian dia hanya mengubahnya. Pakaian kotor dilemparkan ke dalam. Tapi bagaimana mungkin benda ini menghalangi mulut besar dari cekungan darah Tiger King? Dia buru-buru menjejalkan selimut di tempat tidur, dan akhirnya mengisi mulut besar Xiao Yu sebelum dia mengaum. Meskipun mulut Xiao Yu tersumbat, dia masih menerkam Chen Nan. Chen Nan dengan cepat melintas ke samping dan berteriak pada putri kecil itu, cepat dan hentikan harimau warna ini, kalau tidak aku akan memilih kulit macannya. Petik 2. Putri kecil itu berteriak, Xiao Yu, berhenti, kita tidak bisa mengalahkan bajingan ini sekarang, kita akan membalas dendam nanti. Xiao Yu memandangi putri kecil itu dengan sedih, dan akhirnya menghentikan serangan itu. Ketika dia meludahkan sepatu Bao Chen dan kaus kaki yang bau, dia benar-benar muntah. Putri kecil itu menutupi hidungnya dan berkata, kamu Chenan. Sayang sekali, masukkan sesuatu yang menjijikkan ke mulut Xiao Yu. Kamu bisa melihat betapa tidak nyamannya itu terlihat. Xiao Yu menjadi seukuran anak kucing lagi, muntah terus-menerus, dan noda air besar di tanah. Chenan memarahi, Sehu, kamu begitu arogan, apakah sepatu dan kaus kakiku begitu menjijikkan? Putri kecil itu berteriak, bau mati. Xiao Yu mengangguk secara manusiawi, dan kemudian mulai muntah. Chenan menyentuh kepalanya dengan malu-malu dan berkata, adalah normal untuk berjalan beberapa ratus mil dari jalan gunung. Adalah normal untuk mencium sedikit bau. Pantas untuk menjadi seekor harimau. Siapa yang memintamu untuk menyerangku dengan kilat? Putri kecil itu mengeluarkan Xiao Yu dari kesusahan dan membantunya mencucinya terus-menerus. Setelah waktu yang lama, ia berhenti muntah. Ketika putri kecil kembali ke rumah, Chen Nanqi berkata, kamu tidak membiarkan harimau warna itu membawamu pergi. Iblis kecil itu tergagap, aku tidak punya uang untukku, bisakah kau memberiku sedikit? Uang apa yang kamu ambil? Putri kecil itu tidak tahan, dia dengan malu berbicara tentang hal-hal akademi kamikaze, dan Chen Nan tertawa setelah mendengarnya. Haha, putri kecil itu berkata dengan marah, sampah. Tidak, Chenan, jangan tertawa, berikan kepadamu. Kamu merampok uang yang, hasilkan, terakhir kali dan mengembalikannya padaku. Aku tidak punya uang sekarang. Petik 2. Chen Nan tersenyum dengan nyaman. Tanpa diduga, hasilnya seperti itu. Dia mengambil segenggam koin emas dari tangannya dan berkata, ambil itu. Putri kecil itu mengambilnya dan berlari sambil memegang Xiao Yu. Chen Nan tidak menghentikannya, dan karena dia tahu bahwa monster tua itu mengikuti, dia tidak berani memperlakukan putri kecil itu terlalu banyak. Beberapa hari kemudian, rumor Dewa Tangan Kota Sin mencapai ketinggian baru. Ribuan pembudidaya datang dari seluruh daratan satu demi satu. Dalam beberapa hari ini, Chen Nan tidak melihat putri kecil itu lagi. Dia sangat bosan dan memasuki relik perang lagi. Melihat sosok di hutan gunung, dia menghela nafas, begitu banyak orang mencari tangan dewa kuno yang patah.
Bahkan jika mereka menemukannya, tidak dapat dihindari bahwa akan ada pertempuran untuk pertempuran. Yu Wang benar-benar berbahaya. Sebuah suara lembut terdengar di belakangnya. Yu Wang kadang-kadang kekuatan pendorong untuk maju, dan kadang-kadang itu seperti racun manis. Itu bisa membuat seseorang bekerja keras, atau bisa membuat seseorang seperti ngengat. Menuju kehancuran. Petik 2. Chenan ketakutan dan melihat ke belakang dengan tergesa-gesa, hanya untuk melihat seorang pria dengan rambut perak dan tulang seperti peri muncul. Di luarnya, lelaki tua itu membawa kedua tangannya di punggung dan memandangi pegunungan di kejauhan, berkata dengan ringan, jangan dua dewa kuno bertarung demi harta, tetapi mereka bertarung dan mati bersama. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melarikan diri dari benda-benda itu, bahkan para dewa sekalipun. Petik 2. Cara orang tua itu menjadi abadi dan pantas mendapatkan kebajikan. Chen Nan terkejut untuk sementara waktu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah Anda seorang beku? Oh, apakah para biku sangat istimewa? Chen Nan tahu bahwa dia bertemu seorang master hari ini, dan basis budidaya pria tua itu telah mencapai setidaknya tingkat 4, jika tidak dia tidak akan pernah bisa diam-diam muncul di belakangnya. Tidak, aku hanya bertanya dengan santai, karena para biksu pada umumnya jarang, belum lagi mengolah orang seperti kamu. Orang tua itu berkata, para beku selalu bersembunyi di gunung seperti yang dipikirkan banyak orang. Beberapa beku telah berlatih dalam debu merah. Chen Nan terkejut, yang sangat berbeda dari apa yang dia ketahui di masa lalu. Dia bertanya, jangan para beku tidak ingin diganggu oleh dunia, apakah mereka selalu berlatih di tempat-tempat di mana mereka tidak dapat diakses? Beberapa orang seperti yang kamu katakan, tetapi beberapa orang bingung dalam debu merah. Mereka memiliki metode kultivasi yang berbeda dan pengalaman yang berbeda. Oh, pertama kali aku mendengar orang mengatakan ini, kamu pasti milik yang terakhir. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, tidak, aku seorang pejuang, bukan seorang biarawan sama sekali. Ah, Chen Nan benar-benar terkejut kali ini. Dia selalu berpikir bahwa lelaki tua di depannya adalah seorang biarawan. Kamu benar-benar tidak kenal aku, anak muda. Chen Nan terkejut, kamu. Kata lelaki tua itu, aku belum memberitahumu. Aku telah berpikir dengan tenang baru-baru ini dan aku ingin keluar dan bergerak. Aku tidak berharap kita akan bertemu secepat ini. Kepala Chen Nan terbentur, gemetar, apakah Anda, monster tua? Tidak, apakah Anda Kaisar-Kaisar Chu? Pria tua itu mengangguk dengan senyum dan berkata, ya, ini aku. Sepertinya kita benar-benar ditakdirkan, hehe. Di hari musim panas ini, Chen Nan merinding. Pada awalnya, mata monster tua itu keruh dan tak bertuhan, giginya telah lama rontok, kulitnya yang keriput seperti bola kertas yang kusut, dan ada lusinan rambut di bagian atas kepalanya yang telanjang. Hari ini, monster tua itu penuh dengan gigi dan putih seperti batu giok, dengan bangau dan wajah muda, dan semangat penghinaan, dan dinilai dua di istana kerajaan Chu. Ada perasaan gelisah yang kuat di hati Chen Nan. Dapat dikatakan bahwa dia membuat monster tua hari ini dengan satu tangan. Jika dia belum menerjemahkan buku jahat untuk monster tua itu, mungkin itu yang berdiri di depannya yang gemetar bahkan berjalan. Orang tua yang gemetaran. Tidak peduli seberapa dalam kultivasi monster tua itu, tetapi dia memang telah mencapai titik di mana lampu itu kering, dan dia tidak punya banyak waktu bahkan jika dia memiliki niat jahat. Namun, setelah dia mempraktikkan misteri dalam buku jahat, dia terlahir kembali, lelaki tua di depannya telah terlahir kembali dan semuanya tidak dapat diprediksi. Chen Nan tidak pernah bisa melihat melalui lelaki tua ini. Dia tidak tahu apakah dia telah menciptakan iblis yang tidak ada bandingannya. Aku takut bahwa perilaku monster tua itu telah jauh melampaui urutan kelima dan mencapai tingkat keenam. Seorang master urutan keenam yang legendaris, rasanya mengerikan hanya memikirkannya. Monster tua itu tersenyum dan berkata, terima kasih, sekarang aku bisa hidup 2 atau 30 tahun lebih lama di dunia ini, dan hidup adalah kebahagiaan terbesar. Chen Nan tersenyum dengan enggan, para pendahulu benar-benar memiliki kekuatan magis untuk kembali ke dunia, tetapi mereka diremajakan untuk yang kedua kalinya. Sangat memuaskan. Kali ini bukan peremajaan, itu hanya nyaris berlangsung puluhan tahun. Chen Nan menyesuaikan emosinya dan tenang perlahan, berkata, apakah Anda juga datang untuk harta tak dikenal di tangan para dewa kuno? Monster tua itu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, tidak, saya tidak tertarik. Anda tahu bahwa saya membutuhkan banyak darah setelah mempraktikkan buku jahat itu. Meskipun ternak yang disembelih setiap hari oleh istana kekaisaran dapat digunakan oleh saya, tetapi bagaimanapun, mereka semua adalah hewan non-spiritual, dan efeknya sangat tidak memuaskan. Petik 2. Mendengar Chen Nan gemetaran di sini, tubuhnya kedinginan untuk sementara waktu. Monster tua itu menatapnya dan berkata, jangan takut, aku tidak akan pernah tahu bahwa jalan monster itu membantai dan mengambil darah orang yang hidup. Beberapa dari 100.000 gunung di tengah daratan adalah burung roh dan monster. Cukuplah mengambil darah pada binatang-binatang yang berharga itu. Petik 2. Chen Nan merasa sedikit tenang dan berkata, kamu berniat tinggal di kota dosa. Aku berencana untuk hidup selama 1,5 tahun untuk sekarang. Oh, monster tua itu tersenyum dan berkata, apakah gadis kecil nakal di istana datang ke sini bersamamu? Mendengar ucapan ini, hati Chen Nan bergetar, tetapi monster tua itu tidak memberitahunya bahwa dia akan membawa putri kecil itu ke sini, dan dia tidak perlu mengambilnya. Dia berani dan berkata, ya, dia sangat bersemangat, dan sekarang dia tidak tahu harus pergi kemana.
Jaga gadis kecil itu untukku, jangan biarkan dia membuat bencana besar di sini. Saya akan mencoba yang terbaik. Oh, pemandangan di depan bagus. Aku akan ke sana dan melihatnya. Aku punya kesempatan untuk berbicara lagi. Monster tua itu berjalan maju dengan santai, Chen Nan terlihat kaget dan kecewa, lelaki tua itu hanya mengambil 4 atau 5 langkah dan dia sudah keluar dari Baizang. Setiap langkah yang dia lakukan sepertinya menghilang dari udara yang tipis, dan kemudian muncul dari tempat lain. Praktek kultivasi yang mengerikan seperti itu bahkan lebih menakjubkan daripada Zuge Chengfeng yang menyusutkan tanah menjadi 1 inci, yang dipamerkan di bagian barat kerajaan Chu. Monster tua itu benar-benar membuat kemajuan besar. Sepertinya latihan kultivasinya telah mencapai tingkat ke-6. Aku khawatir dia sudah bisa secara paksa memecahkan kekuatan magis yang terperangkap dari putri kecil pada saat ini. Perasaan Chenan bukanlah ilusi. Dalam perjalanan untuk melarikan diri dari Chu, jika dia merasakan nafas yang luar biasa kuat dan menakutkan, tidak ada keraguan bahwa itu adalah monster tua. Tapi perasaan semacam itu jauh lebih tidak kuat daripada yang baru saja terjadi, bau orang kuat yang dipancarkan monster tua secara tidak sengaja jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hanya dalam beberapa hari, latihan kultivasi monster tua telah berkembang dengan pesat, mungkin setelah tubuhnya penuh vitalitas, latihan kultivasinya sekali lagi melompat ke tingkat yang baru. Latihan yang begitu menakutkan membuat Chen Nan terkejut dan bersemangat, setelah hanya mengambil 4 langkah, dia menghilang dari Baizang. Para praktisi seni bela diri telah mencapai situasi seperti ini, saya takut mereka sudah dapat mendominasi dunia. Bagaimana para pembudidaya lain dapat bersaing dengan mereka? Chenan sangat tabu tentang monster tua itu, dia tidak ingin tinggal dalam sisa-sisa perang Tuhan, agar tidak secara tidak sengaja bertemu dengan pria tua yang tidak terduga ini lagi, dia bergegas ke kota dosa. Alasan mengapa putri kecil itu ingin menambah Rufeng Chou Lege adalah terutama untuk meminta master di dalam untuk membantunya melepaskan tubuhnya, bahkan, dia tidak memiliki banyak minat di Shen Feng Chou Lege. Tapi kemudian kata-kata dekan itu membangkitkan amarahnya yang kecil dan memaksanya untuk bergabung. Pada 2 hari ini, sang putri kecil mengendarai Xiao Yu dan sering muncul dalam sisa-sisa perang, bukan hanya dia ingin menemukan tangan kiri dewa yang rusak, untuk mengejek wakil dekan, tetapi juga untuk mendapatkan harta di tangan dewa, dia juga sangat tertarik. Namun, dia tidak mendapatkan apa-apa dari sisa-sisa perang ajaib. Dia tidak pergi ke tempat tidur pagi ini untuk melanjutkan pencarian. Dia menyentuh kepala harimau kecil Xiao Yu dan berkata, di mana tangan dewa yang patah itu? Jika saya tidak dapat menemukan saya benar-benar tidak berdamai. Xiao Yu, Anda telah tinggal di gunung ini selama lebih dari 1000 tahun. Bukankah Anda pernah ke sini sebelumnya? Tidakkah Anda tahu bahwa ada hal-hal aneh di sini? Petik 2. Putri kecil itu tidak memperhatikan. Pada saat ini, ekspresi yang sangat jelas muncul di wajah Raja Harimau Xiao Yu, sepertinya ragu-ragu, sepertinya membuat pilihan. Pada akhirnya, itu tampaknya telah membuat keputusan tertentu, mendapatkan lengan putri kecil dan merentangkan sepasang cakar harimau kecil. Putri kecil Daki, berkata, kamu tahu di mana? Xiao Yu mengangguk, luar biasa, bawa aku dengan cepat. Putri kecil itu mengambilnya dengan gembira dan berkata, kamu anak kecil yang benar-benar tahu di mana tangan dewa itu, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Xiao Yu dengan sedih menggelengkan kepalanya padanya, mendapatkan tangannya lagi. Putri kecil itu berkata dengan cemas, ada apa, bawa aku ke sana segera. Xiao Yu masih menggelengkan kepalanya, dan kemudian mulai berubah. Kali ini tidak tumbuh lebih besar, hanya merentangkan sayap putih, dan menumbuhkan tanduk giok jernih, dan akhirnya merentangkan sayap kecil, dan terbang keluar dari jendela tiba-tiba. Mati Xiao Yu, kemana kamu pergi? Segera kembali. Putri kecil buru-buru berpakaian dan bangun dari tempat tidur. Seorang lelaki di halaman yang menyajikan teh dan air kebetulan melihat Xiao Yu terbang dari jendela ke langit, dan segera melemparkan nampan teh ke tanah dengan kaget, gemetar, apa aku benar? Kucing Dewa Fei Tian. Menggosok matanya, dia yakin seekor anak kucing dengan sayap panjang terbang ke langit. Dia terkejut Tuhan, bahkan jika harimau itu terbang ke langit, bahkan kucing itu akan terbang. Dunia seperti apa ini? Putri kecil itu bergegas keluar dari rumah dan melihat bahwa Xiao Yu menghilang ke langit seperti panah cahaya. Dia melompat dan berteriak, mati Xiao Yu, kau meninggalkanku dan melarikan diri. Segera kembali. Lelaki di halaman memandangi putri kecil itu seperti menatap setan. Putri kecil itu mengudara, apa yang Anda lihat? Pria itu ketakutan dan berlari ke halaman depan. Putri kecil itu mengerutkan kening, dan dia takut menyebabkan masalah. Dia kembali ke rumah dan segera beres, meninggalkan penginapan. Berjalan di jalan, orang yang tak terhitung jumlahnya kagum dengan keindahan putri kecil, yang benar-benar membuatnya kesombongan. Tidak sampai 2 bajingan datang kepadanya dengan niat buruk bahwa dia bangun, dan kemudian dia berlari sepanjang jalan dan melarikan diri ke penginapan tempat tinggal Chenan. Chenan kembali ke penginapan dan menemukan putri kecil di kamarnya. Dia merasa sangat terkejut dan tersenyum, hei, tidakkah kau mengerti, ingin menjadi pelayanku yang patuh? Omong kosong, hantu akan menjadi pelayanmu. Kamu tidak akan kehabisan uang begitu cepat, datang kepadaku untuk mencuri sesuatu lagi. Omong kosong, aku tidak akan menjadi pencuri. Siapa yang membalik kotak di rumahku terakhir kali? Terakhir kali, aku hanya ingin mendapatkan kembali uangku sendiri. Chen Nan tiba-tiba menjadi geli dan tertawa, oh, merampok adalah menghasilkan, mencuri adalah mengambil, dan Anda benar-benar akan membenarkan diri Anda sendiri.
Putri kecil itu berkata dengan jengkel, mengapa sangat tidak menyenangkan untuk mengatakan, saya benar-benar tidak datang untuk mendapatkan uang kali ini. Sialan Xiao Yu meninggalkan saya dan melarikan diri kembali ke gunung, saya tidak memiliki jejak penyelamatan diri sekarang, Anda dapat dengan cepat membuka kunci saya itu adalah larangan di tubuhnya. Kepergian tiba-tiba Xiao Yu memang membuat sang putri kecil berduka. Pada saat ini dia lesu. Apa, Sehu benar-benar melarikan diri, haha. Aku tertawa sampai mati. Aku tahu itu berpura-pura imut dan berpura-pura menjadi simpati megahmu. Sekarang sudah hampir pulih, menepuk pantat dan pergi saya tidak berharap harimau warna ini bermain dengan Anda setan kecil, itu sangat lucu. Petik 2. Kamu masih menertawakanku bahkan jika kamu mati dan bajingan, dan biarkan aku menyingkirkan larangan padaku. Siapa yang tahu apa yang kamu katakan itu benar atau salah, tidakkah kamu sengaja datang untuk menipu simpati saya dan membantu kamu menyingkirkan larangan itu? Itu benar, mati Xiao Yu benar-benar berlari. Baru saja di jalan, aku bertemu dua bajingan yang lebih buruk darimu. Mereka ingin berurusan denganku. Jika bukan karena aku berlari cepat, itu akan berbahaya. Mari kita membatalkan larangan. Petik 2. Apakah kamu seorang gadis kecil bertanya padaku atau memarahiku? Lebih baik tidak memiliki harimau warna di sisimu, jangan sampai kalian berdua diperkosa dan menyebabkan masalah di mana-mana. Hei, apa yang kamu katakan tentang orang mati dan bajingan, apa itu? Cepat dan singkirkan larangan. Chenan tidak menyelesaikan dilema untuknya, tetapi menghadiahinya dua kejutan. Putri kecil yang menyakitkan itu berlinang air mata dan membenci giginya, tetapi tidak mungkin. Dia tidak ingin tinggal di samping Chenan dan ingin tinggal di penginapan lain, tetapi dia takut ketika dia memikirkan apa yang terjadi di jalan. Meskipun Chenan bukan orang yang baik di matanya, dia selalu lebih baik daripada bajingan itu. Akhirnya, dia membuka kamar lain di penginapan ini. Dalam 2 hari berikutnya, putri kecil itu menggosok busa lembut dan keras Chenan dan memintanya untuk mengembalikan keterampilannya. Gannan bergegas untuk mengintimidasi dia dan menunggu dia beristirahat sejenak. Pada hari ketiga, Xiao Yu, yang telah hilang selama 3 hari, tiba-tiba jatuh dari langit dan masuk ke rumah Chenan. Putri kecil itu terkejut ketika dia melihat Raja Harimau lagi, dia akan melangkah maju, Raja Harimau itu tiba-tiba mundur dan meludahkan benda berkilau dengan mulutnya, lalu dengan cepat menjadi lebih kecil dan jatuh ke lengannya. Dead Little Jade dan Stinky Little Jade benar-benar meninggalkanku, dan butuh 3 hari untuk berlari. Bagaimana kamu bisa berlari kembali, hal kecil tanpa hati nurani? Xiao Yu memandangi putri kecil itu dengan sedih, lalu mengulurkan cakar harimau kecil dan menunjuk ke tanah. Putri kecil itu memandang ke tanah dan berseru, ini. Chenan sudah tertarik dengan benda bercahaya di tanah, menatapnya tanpa berkedip. Ini adalah tulang tangan putih dan seperti batu giok, ini tidak memberi orang perasaan ngeri, tetapi sebaliknya, itu mengungkapkan nafas suci. Mengejutkan bahwa itu memancarkan cahaya redup dan terlihat sangat ilahi. Putri kecil itu berteriak dengan gembira, ini pasti tangan kiri Dewa Kuno, Xiao Yu, kau hebat sekali. Dia melemparkan Xiao Yu dan menerimanya di lengannya lagi, lalu membungkuk dan mengambil tulang tangannya. Tidak, ini adalah tulang tangan kanan. Putri kecil itu terkejut. Chen Nan juga kagum dan berkata, ini harusnya tulang-tulang dewa kuno. Fisik para dewa dan manusia sangat berbeda. 1000 tahun tulang mati masih bersinar dengan cahaya redup. Ini benar-benar aneh, tetapi mengapa itu tidak konsisten dengan rumor, bagaimana itu bisa menjadi tulang tangan kanan? Petik 2. Keduanya memandang Raja Tiger Xiao Yu bersama-sama. Xiao Yu membuat pandangan polos dan menggelengkan kepalanya. Chen Nandao berkata, harimau warna ini benar-benar menjadi halus, dan masih akan disamarkan. Ia harus mengetahui rahasia Dewa Kuno, jika tidak, bagaimana ia bisa pulih dari tulang tangan ini. Putri kecil itu juga berkata, Xiao Yu, tahukah kamu bahwa ada rahasia tersembunyi di suatu tempat, tolong bawa aku ke sana, oke. Xiao Yu mendengar kata-kata itu, sepasang cakar harimau kecil terus berayun, dan kepala harimau kecil itu bergetar seperti mainan. Itu ketakutan, dan matanya penuh ketakutan. Chenan melangkah maju dan mengancam, jika Anda tidak membawa kami, Sehu, hari ini saya akan makan daging harimau dan minum anggur tulang harimau. Putri kecil itu buru-buru berdiri di depannya dan berkata, jangan menakuti Xiao Yu. Xiao Yu tampaknya tidak takut sama sekali dengan Chen Nan, dan meraung rendah dengan mulut kecil. Macan warna Anda sebenarnya tidak yakin, lihat bagaimana saya membersihkan Anda. Chen Nan berbalik dan menarik gaun kotor dari tempat tidur, yang akan dimasukkan ke mulut Raja Harimau. Xiao Yu membuat pola muntah dan kemudian buru-buru tutup mulut. Putri kecil itu tertawa geli. Chen Nan memarahi, macan warna Anda benar-benar menjadi halus, dan ekspresinya sangat kaya. Jangan membuat saya menyalahkan, mengalihkan perhatian saya. Jika Anda tidak membawa kami, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Xiao Yu menatap putri kecil itu untuk meminta bantuan, menunjukkan tatapan yang menyedihkan. Putri kecil itu mengencangkannya di lengannya dan berkata, jangan takut, kamu tidak ingin membawaku bersamaku, aku tidak akan memaksamu, selama kamu tidak tiba-tiba meninggalkanku lagi, kamu sudah dengar. Xiao Yu mendengar kepala harimau kecil berbulu. Chenan sekarang telah mengkonfirmasi bahwa Raja Harimau harus tahu tempat misterius, katanya kepada putri kecil, jangan lindungi harimau warna ini, itu pasti tahu rahasia besar. Tidak, aku tidak akan pernah memaksa Xiao Yu untuk melakukan apapun, tidak seperti seseorang yang mengintimidasi orang lain sepanjang hari.
Chenan memikirkannya dan merasa bahwa dia seharusnya tidak dipaksa terlalu ketat. Dia memutuskan untuk mencari peluang di masa depan untuk perlahan-lahan memaksa Raja Harimau mengungkapkan rahasia itu. Pada saat ini, dia melihat tatapan Xiao Yu berubah. Raja macan ini dengan darah mengalir dari macan putih timur dan macan setan barat sama sekali tidak sesederhana kelihatannya. Tidak hanya mengerti beberapa metode perubahan, tetapi juga tahu tempat yang sangat aneh, jadi tempat apa itu? Tulang-tulang para dewa sebenarnya tersembunyi, pasti tempat yang misterius. Xiao Yu dapat mengembalikan sepotong tulang dewa, yang membuat putri kecil itu sangat bahagia. Dia membelai bulu Xiao Yu yang mengkilap dan lentur dan berkata, "Tunggu, aku harus mengejek wakil dekan yang merasa benar sendiri. Tidak, itu pasti pelajaran yang bagus. Pelajaran orang tua yang jahat itu." Dia mengatakan bahwa dia berlari sambil memegang Xiao Yu. "Hei, kemana kamu pergi, setan kecil?" Chen Nan, pergi ke Akademi Kamikaze dan menunggu pertunjukan yang bagus. Aku akan pergi ke sana sebentar lagi. Putri kecil itu naik ke langit setelah mengendarai batu giok kecil yang telah berubah. Chenan menyaksikan dia terbang langsung ke arah peninggalan God of War, dan dia melompat dalam hatinya dan berkata pada dirinya sendiri, "Tidak, akankah iblis kecil itu tidak begitu kejam?" Berubah menjadi raksasa, Xiao Yu membawa putri kecil itu terbang di atas kota dosa. Menyebabkan seruan, "Ya Tuhan, pencuri harimau terbang. Bukankah dia ditangkap oleh orang-orang di Akademi Kamikaze?" Setelah beberapa saat, sang putri kecil datang ke puncak relik perang, dan banyak pembudidaya di tanah menemukannya. Pencuri harimau terbang, gadis sialan yang menggoda kita terakhir kali. Xiao Yu melayang di atas sisa-sisa pertempuran ajaib, dan sang putri kecil bergegas turun dan berteriak, "Kali ini aku benar-benar menemukan telapak tangan dewa kuno yang rusak, lihat." Dia berteriak sambil melambaikan cahaya kuno dengan cahaya redup. Tulang tangan Tuhan. Para penggarap di bawah terus memarahi pada awalnya, berpikir bahwa dia datang ke sini untuk membuat masalah lagi, tetapi ketika mereka melihat tangan para dewa kuno, yang putih seperti batu giok dan cahaya bercahaya, mereka tertegun. Setelah hening beberapa saat, suara pasang terdengar lagi. "Hei, gadis kecil itu turun. Gadis kecil, aku mewariskanmu satu set seni bela diri yang tiada taraf untuk mengubah tulang dewa di tanganmu. Adik perempuan, apa yang dipegang dewa kuno?" Putri kecil itu berpura-pura naif dan berkata, "Tulang patah ini sama sekali tidak menyenangkan. Aku akan memberikannya kepada kalian semua." Telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya terbentang di bawah, terus melambai di udara. "Ada terlalu banyak orang. Aku tidak tahu siapa yang harus memberi. Ini sangat baik. Siapapun yang datang ke kota dosa pertama, aku akan memberinya tulang dewa dan memberitahunya sebuah rahasia besar." Xiao Yu membawa putri kecil itu ke kejahatan arah kota terbang, dan banyak praktisi di tanah berlari dengan gila-gilaan. Putri kecil itu tersenyum penuh kemenangan dan berkata pada dirinya sendiri, "Orang tua yang bau pasti baik kali ini." Tiba-tiba beberapa naga mengaum di belakangnya. Dia menoleh ke belakang dan terkejut. Tidak hanya puluhan penyihir melayang ke langit, selusin ksatria naga mengejar naga terbang. Xiao Yu lolos. Putri kecil itu tidak khawatir tentang penyihir. Bahkan jika mereka bisa terbang, kecepatannya pasti tidak sebanding dengan Xiao Yu. Dia hanya khawatir tentang selusin ksatria naga terbang. Naga terbang mungkin tidak jauh lebih lambat dari Xiao Yu. Jika mereka tertangkap oleh mereka, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Xiao Yu melihat kembali ke naga terbang, memperlihatkan pandangan menghina, masih terbang perlahan, dan sampai naga terbang itu akan menyusul, naga itu dengan cepat melaju, meninggalkan mereka jauh di belakang. "Haha, Xiao Yu, kamu benar-benar hebat, jangan buru-buru kembali, lingkari mereka di udara, kita tunggu mereka yang ada di tanah." Putri kecil itu tidak lagi panik. Setelah menerima pujian, Xiao Yu bekerja lebih keras, terus-menerus terbang di udara dan lingkaran naga terbang di belakangnya, naga terbang itu dengan tatapan ksatria, tetapi tak berdaya. 1 jam kemudian, putri kecil itu membawa ribuan orang ke kota dosa, penduduk kota memandangi si penyihir, ksatria naga di udara, dan pasukan pembudidaya yang perkasa di tanah. Mereka ketakutan. Putri kecil itu berteriak, dan begitu banyak orang datang pada saat yang bersamaan, aku masih tidak tahu harus memberi siapa. Suara ketidakpuasan mulai terdengar dari kerumunan. "Gadis kecil, kamu menggodaku lagi. Gadis kecil sialan." Putri kecil itu buru-buru berteriak, "Aku tidak berbohong kepadamu, bukankah itu tulang yang patah, apa gunanya? Aku tidak akan memberikannya ke Akademi Kamikaze." Dia berkata, dia mengarahkan Xiao Yu ke Kamikaze sekolah itu terbang jauh. Banyak orang menduga bahwa putri kecil itu tampaknya membidik Akademi Kamikaze, tetapi bahkan jika ditebak, tidak ada yang mau berhenti dan mengikuti lagi. Tidak ada kekurangan siswa dari Akademi Kamikaze, mereka diam-diam cemas, tetapi tidak ada cara untuk melakukannya. Ribuan praktisi segera bergegas keluar dari Akademi Kamikaze. Para guru dan siswa di kampus sudah lama mendengar keributan di kota, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa ribuan orang telah keluar dari kampus, mereka masih terpana. Wakil dekan membawa lusinan siswa keluar dari sekolah, dan dia mengerutkan kening ketika melihat begitu banyak praktisi yang masuk keluar kampus. Putri kecil itu mengantar Xiao Yu ke puncak wakil dekan dan berkata, "Orang tua Bao, kamu berkata bahwa jika aku menemukan telapak tangan dewa kuno yang rusak, biarkan aku bergabung dengan Akademi Senfeng, kan? Benar. Menurutmu apa ini?" Putri kecil itu menyalakan tulang tangan dewa kuno dan berkata, "Ini, ambil." Dia berkata bahwa dia melemparkan tulang dewa kepada wakil dekan.
Saya tidak tahu siapa di antara para kultivator yang berteriak, hancurkan. Satria, pesulap, dan prajurit naga terbang itu mendekati wakil presiden dari udara dan tanah. Wakil dekan berteriak, ya Tuhan, begitu banyak orang darimu. Masalah kecilmu melukai Akademi Kamikaze. Kau gadis yang sangat kejam. Orang tua yang pantas, bau, yang membuatku malu. Ekspresi putri kecil itu sangat marah. Wakil dekan memuntahkan darah, alis dan janggutnya melompat. Chenan berdiri di sebuah gedung tinggi Akademi Kamikaze dan berteriak kepada putri kecil itu, iblis kecil akan datang ke sini. Putri kecil ragu-ragu setelah melihat Chenan, tetapi akhirnya memerintahkan Xiao Yu untuk terbang. Chenan menendang Raja Harimau yang membuka gigi dan cakarnya, lalu meraih putri kecil itu dan mencubit wajahnya yang merah jambu, berkata, gadis kecilmu benar-benar pengacau, dan dia telah membuat momentum yang begitu besar. Pada saat ini, orang luar Akademi Kamikaze penuh dengan suara, dan kekacauan akan segera dimulai. Banyak pembudidaya di tanah berteriak-teriak, dan langit penuh dengan siluet banyak penyihir melayang di udara dan mulai mengembun kekuatan magis mereka. Puluhan ksatria naga terbang di sekitar naga terbang, Yalong, Del. Putri kecil itu juga sedikit takut pada saat ini, biarkan Chen Nan mencubit pipinya dan bergetar, bukankah mereka akan membongkar Akademi Kamikaze? Aku hanya tahu ketakutan sekarang. Ribuan pembudidaya berada dalam pertempuran jarak dekat, dan mereka akan mengejutkan seluruh dunia kultivasi. Jika darah mengalir hari ini, namamu ditakdirkan untuk dimasukkan dalam sejarah dunia kultivasi. Tentu saja, itu akan menjadi nama terkenal yang ditolak oleh semua orang. Petik 2. Putri kecil itu bersalah dan menghibur dirinya sendiri, tidak terlalu serius, itu pasti baik-baik saja. Chenan merasa sedikit jengkel, dan mengetuk dahinya yang halus. Air mata putri kecil itu hampir keluar. Oh, sampah mati, itu menyakitiku. Chenan tidak lagi mengabaikannya, dan mengambil Raja Harimau, yang telah menjadi ukuran seperti kucing, dan berkata, macan warna Anda dan iblis kecil, malu oleh kejahatan. Semua itu adalah rahasia. Anda harus tahu cara yang sangat misterius jika Anda tidak memberitahu saya di mana menemukan tulang dewa, saya memasak Anda. Petik 2. Putri kecil itu memanggil dengan sedih, bajingan itu mengembalikan aku Xiao Yu. Roar, tiba-tiba seekor naga yang meraung-meraung dari kedalaman Akademi Kamikaze. Xiao Yu mengambil keuntungan dari kesempatan ini untuk membebaskan telapak tangan Chenan dan melompat ke pelukan sang putri kecil. Long Xiao yang memekakkan telinga, seperti guntur, berguling-guling di Akademi Kamikaze, para kultivator yang datang dari luar gerbang Akademi dan datang untuk tangan ilahi terkejut. Sebuah lampu hijau muncul dari kampus, dan kemudian dengan cepat menjadi stabil di ketinggian yang tinggi. Itu adalah raksasa dengan panjang 30 kaki, baju besi skala hijau, kepala naga yang ganas, ekor raksasa yang tebal, dan sayap naga yang lebar. Luar biasa adalah naga tingkat keempat. Naga itu menerbangkan embusan angin kencang dan terbang melewati gerbang perguruan tinggi. Tubuh raksasa itu menutupi matahari di langit seperti awan hijau. Sebuah bayangan besar muncul di tanah, dan hati para praktisi dalam bayangan itu melonjak. Ada ketakutan yang tak terkatakan. Tanda seru. Berikut ini adalah wawancara dengan Chen Dong, penulis artikel ini, tentang dua karakter di dunia makam ilahi. Chen Dong, gadis kecil, sangat disayangkan, memberitahu Anda berita yang sangat buruk. Anda telah membuat marah langit, dan 36% orang di dunia ingin mencekik Anda. Jadi, saya pikir, kamu bisa istirahat sebentar. Petik 2. Setan kecil, beranilah kamu. Setan adalah adik laki-laki saya, Biksu muda Sakyamuni adalah pengikut saya, Yehua adalah pengikut saya, Tuhan Chuangxi adalah kakak saya, Anda berani berurusan dengan saya, Anda tidak akan bisa hidup dalam damai. 36% mengutuk saya, mengapa Anda tidak mengatakan bahwa 27% orang sangat menyukai saya? Bahwa 36% orang berani mengutuk saya lagi, jangan salahkan saya karena bersikap kasar, saya mengutuk JJ kecil Anda. Petik 2. Kemudian putri kecil itu berbalik menghadap ruang lain di luar kekosongan, meludahkan lidahnya pada angka 36%, membuat meringis, nama putri ini adalah iblis kecil, menurutmu percaya padaku untuk menurunkan alisku dan berubah menjadi malaikat kecil yang sok, bersenandung, kecuali matahari terbit dari utara dan jatuh dari selatan. Petik 2. Chen Dong marah ketika dia menembak kopernya, berani. Saya juga anggota dari 36%. Jangan lupa bahwa saya adalah penguasa di dunia makam dewa. Hari itu, saya tidak bisa menutup mata, dan tanah tidak bisa mengubur saya. Hati, makhluk hidup, semua mengerti maksudku. Para dewa dan Buddha di langit hanya bisa lenyap. Apakah kau seorang putri atau budak, semuanya ada dalam pikiranku. Petik 2. Setan kecil menepuk-nepuk dadanya dan menyeringai, saya sangat takut. Saya ingin menakuti saya, tetapi saya tumbuh dengan setan, Anda pergi ke pelecehan, kembali dan coba lagi. Jangan lupa, saya telah melihat masa depan. Dalam episode ke-6 dunia makam yang Anda bangun, saya masih hidup. Saya ingin membunuh saya kecuali Anda menggulingkan seluruh dunia makam para dewa, mendorong Dao untuk membangun kembali, bersenandung, kalau tidak saya akan itu tidak bisa diatasi, Petik 2. Chen Dong jatuh ke tanah dan bergumam, siapa yang membocorkan surga? Pada saat ini, kekuatan yang luar biasa datang dari langit, dan nafas kehancuran bergoyang di seluruh dunia. Awan gelap bergulung, dan ombaknya bergejolak.
Seorang pemuda berambut hitam berguling di atas awan hitam di kakinya dan terbang dari jauh. Langit yang membara, samar-samar bisa melihat tubuhnya mengungkapkan tepi tajam merah darah yang tak terhitung jumlahnya, yang samar-samar membunuh langsung ke Xiao Han. Orang yang datang itu seperti dewa, dan dua lampu dingin di matanya seperti kilat. Dia melirik putri kecil dan Chen Dong. Akibatnya, putri kecil itu berlari sangat jauh dengan segera, gemetar, Chen Nan. Kenapa kamu di sini? Hal-hal yang terjadi sebelum kita semua disalahpahami gelombang www.metelnovel.com gelombang kamu, jangan datang. Petik 2. Chen Nan mengabaikan putri kecil itu, dengan dingin menghadap Chen Dong, dan berkata, pada tahap awal, mengapa Anda mengatur saya begitu? Chen Dong buru-buru berkata, saudaraku, apakah aku tidak membiarkan kamu mengalami keserbagunaan hidup? Kamu adalah bos yang tumbuh perlahan, bukankah kamu sudah supranatural? Oh, tidak, itu kekuatan magis. Chen Nan berkata dengan dingin, mengapa kamu memberiku nama sampah? Bukankah ini postur yang memalukan? Dia menginjak-injak udara, dan dia memecahkannya hari itu, dan tanahnya rusak. Chen Dong menyeka keringat dinginnya dan berbisik, bahkan sampah itu juga sampah tertinggi. Kamu tergila-gila dengan XXXXXXXX di belakangmu. Hei, hilangkan api, aku pergi untuk memanggang beberapa sayap malaikat, mengukus beberapa potong hati naga, saudara-saudara kita minum 2 gelas. Petik 2. Ayolah, nasibku, aku memutuskan, aku tidak bisa membiarkanmu melakukannya. Chen Dong tertawa dan berkata dengan malas, aku adalah penguasa dunia ini, 3 alam dan 6 dewa dan Buddha surgawi membiarkan aku pergi, mengapa kamu? Aku yang terbesar di dunia, aku hari ini. Chen Nan berkata dengan tenang, yah, aku akan melawan langit dalam hidup ini. Guntur langit yang cerah berdering melewati langit dan bumi, dan semua seon yang tertidur di 3 alam dan 6 dao membuka mata mereka dengan kaget. Chen Nan meninju dengan tinju, cahaya nyala menembus dunia, kekuatan tinju ini menelan gunung dan sungai, menguasai dunia, dan membuka pendahuluan untuk perang melawan langit. Mata Chen Dong yang berkedip menghilang, dia dipukuli ke dunia yang berbeda, Puntong, jatuh di depan meja komputer. Sekarang aku tidak tahu pengetahuan umummu, minum secangkir teh dan melihat bagaimana kamu melawan langit.